Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Han Li menuju alam roh menemui beberapa hambatan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terlepas dari badai petir yang menakutkan, Han Li mampu menjaga kereta terbang tetap aman dengan relatif mudah menggunakan formasi dan Divine Devil Band Lightning miliknya. Dalam sekejap mata, kereta terbang telah menempuh jarak hampir 10.000 km, dan kabut mulai menipis, tetapi konsentrasi petir biru terus meningkat, menunjukkan bahwa mereka mendekati pusat formasi. Kabut di depan tiba-tiba menyebar, dan mereka tiba di dunia petir yang membentang seluas lebih dari 10.000 hektar. Baut dan bola petir biru terlihat di mana-mana, dan sebagian petir saat ini menabrak bola cahaya kuning yang terletak di tengah. Di dalam bola cahaya itu ada binatang iblis hitam yang panjangnya beberapa ratus kaki. Penampilan binatang itu mirip dengan buaya, dan memiliki tanduk aneh di kepalanya. Itu mengenakan setelan jika baju besi skala hitam, dan melepaskan kabut hitam yang berubah menjadi selusin tentakel raksasa, yang dengan panik menyerang petir biru di luar. Banyak sambaran petir yang disambar oleh tentakel hitam langsung menjadi ketiadaan, dan sementara itu, ada seorang wanita dengan gaun putih di belakang binatang iblis hitam, duduk di atas bunga lotus merah muda sambil membuat segel tangan dengan satu tangan. Di tangannya yang lain, dia memegang pentungan kuning pendek, dan matanya tertutup rapat. Semburan cahaya kuning terus-menerus melonjak keluar dari pentungan di tangannya sebelum menyuntikkan diri ke dalam bola cahaya di sekitarnya untuk memperkuatnya. Namun, jumlah petir biru di daerah sekitarnya terlalu mengejutkan, dan ada ribuan sambaran petir yang menabrak bola cahaya secara bersamaan hampir setiap saat. Cahaya kuning tampaknya tidak bisa dihancurkan dan mampu menekan kekuatan petir, tetapi dalam menghadapi rentetan yang menakutkan, itu jelas tidak akan bisa bertahan lebih lama. Begitu Han Li melihat wanita berbaju putih itu, pupil matanya langsung berkontraksi, tetapi dia kemudian segera melihat dua orang lainnya. Salah satunya adalah wanita berjubah biru, sementara yang lain adalah wanita muda ramping, dan mereka berdiri di ujung dunia petir ini. Yang pertama berdiri di atas kura-kura biru raksasa dengan 6 bendera biru melayang di depannya, sementara yang lain berdiri di atas roda emas raksasa, memegang patung Buddha perak di tangannya. Orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah wanita muda di roda emas, dan ekspresi Han Li segera menjadi gelap saat melihat mereka. Dia tidak tahu siapa wanita berjubah biru itu, tetapi wanita muda itu identik dengan citra Liu Ji yang diberikan oleh roh violet kepadanya dengan menggunakan batu giok. Meskipun dia hanya di tahap integrasi tubuh akhir, dia secara alami tidak akan berani menganggapnya sebagai Raja Iblis tahap akhir yang normal. Adapun wanita berjubah biru, indera spiritualnya tidak dapat memastikan basis kultivasinya yang tepat, jadi dia jelas adalah leluhur suci. Karena itu, bahkan dengan bantuan Taoist Shi, pasti tidak akan mudah baginya untuk menentang duo ini. Namun, kedatangan Han Li jelas mengejutkan kedua wanita itu. Wanita muda itu menoleh ke Han Li dengan alis berkerut sebelum bertanya, "Apa yang terjadi di sini, Sister Lan? Bukankah Anda mengatakan bahwa kami pasti tidak akan diganggu di sini di formasi petir Azur 6 ekstrim? Mengapa klon Anda tidak menghentikan orang-orang ini? Apa menurutmu semudah itu mengatur formasi sebesar itu?" Semua klonku sibuk menjaga formasi tetap berjalan. Pembatasan di tempat lain dalam formasi secara alami tidak akan sekuat yang ada di sini, tapi tidak biasa. Bisa melewati mereka, aku juga ingin tahu bagaimana mereka bisa sampai ke sini. Wanita berjubah biru itu mendengus dingin sebagai tanggapan. Akar masalah terletak pada kenyataan bahwa formasi 6 Extreme Azure Lightning ini tidak lengkap untuk memulai. Jika tidak mungkin kita tidak menyadari kedatangan mereka. Sepertinya kita harus menghadapi beberapa masalah tambahan sekarang. Wanita muda itu menghela nafas. Keduanya secara alami tidak lain adalah leluhur suci Lanpu dan klon Liu Ji. Setelah mengerahkan banyak bawahan mereka melalui area terdekat, mereka akhirnya berhasil melacak Bao Hua, kemudian menghabiskan beberapa hari untuk menyiapkan formasi petir Azur 6 ekstrim ini. Dengan pemahaman mereka tentang Bao Hua, mereka mampu memancingnya keluar dari tempat persembunyiannya dan masuk ke dalam formasi super ini. Tidak hanya formasi petir Azur 6 ekstrim yang sangat kuat, itu hampir tidak mengeluarkan fluktuasi energi sebelum diaktifkan, jadi bahkan dengan kekuatan besar Bao Hua, dia tersandung ke dalamnya dengan cara yang sama sekali tidak disadari. Inilah mengapa keduanya memilih formasi ini meskipun mereka sadar bahwa itu tidak lengkap. Setelah itu, Bao Hua dapat menemukan inti formasi, tetapi dalam kondisinya saat ini, dia tidak lagi dapat menggunakan pohon bunga surgawi yang mendalam. Meskipun dia telah memanggil beberapa harta karun kuat lainnya untuk membela diri, dia hanya nyaris tidak mampu menahan diri terhadap Lanpu dan klon Liu Ji. Hei juga mengalami luka parah, tapi dia juga dipaksa berperang. Dalam situasi yang mengerikan ini, kelompok Han Li juga tersandung ke dalam formasi ini dan berakhir di tempat yang sama dengan Bao Hua dan Hei. Leluhur suci Lanpu tertawa dingin setelah mendengar ini.
Masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh tahap integrasi tubuh akhir bagi kita? Aku bisa dengan mudah mengurusnya. Siapa itu? Dia sepertinya bukan makhluk hidup, dan auranya sedikit familiar. Tatapan Lanpu tiba-tiba tertuju pada Taois Shi saat dia berbicara, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Sudahkah Anda mengetahuinya juga, Sister Lan? Jika saya tidak salah, rekan Taois itu pastilah kepiting suci dari laut asal iblis, yang berarti dia pasti rekan Taois Han yang telah mendatangkan malapetaka di tempat suci kita. Dunia baru-baru ini, kata Liu Ji. Ekspresi Lanpu segera berubah sedikit setelah mendengar ini. Han Li telah menempa reputasi yang cukup gemilang untuk dirinya sendiri pada saat ini, tapi dia masih bukan makhluk tahap kenaikan agung, jadi leluhur suci veteran seperti Lanpu tidak terlalu memikirkannya. Namun, kepiting suci adalah boneka abadi Faust yang tetap berada di laut asal iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan semua leluhur suci sangat waspada terhadapnya. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kalian berdua di sini. Namun, saya hanya melewati tempat ini, dan saya harap Anda dapat melepaskan kami dari formasi ini sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan kami, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dengan tenang. Adapun Taois Shi, dia benar-benar mengabaikan kedua wanita itu dan tetap duduk di kereta terbang. Liu Ji dan Lanpu bertukar pandang setelah melihat ini, dan mereka tidak bisa tidak mengingat desas-desus yang menyatakan bahwa kepiting suci telah dijinakkan oleh Han Li. Mereka berdua cukup skeptis terhadap rumor ini, tetapi jelas bahwa Taois Shi ini sedang mengikuti jejak Han Li, sehingga memberikan kredibilitas pada rumor tersebut. Kami juga cukup terkejut melihat Anda di sini, rekan Daois. Kami tidak berniat menarik masalah lebih lanjut, dan melihat Anda baru saja lewat, kami akan dengan senang hati melepaskan Anda. Bagaimana menurut Anda, Kakak Lan? Liu Ji berkata sambil tersenyum. Lanpu memelototi Han Li beberapa saat sebelum akhirnya menggertakkan giginya saat dia berkata dengan nada kesal, jika bukan karena rekan Daois Shi, aku pasti tidak akan membiarkan bocah manusia ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika kamu bertemu denganku lagi, anggap hidupmu hilang. Jelas bahwa Lanpu sangat enggan untuk membiarkan Han Li pergi, tetapi mereka disibukkan dengan pertempuran mereka melawan Bao Hua, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi dia menghela nafas lega. Terima kasih, Senior. Lanpu mendengus dingin sekali lagi sebelum menunjuk ke salah satu dari 6 bendera biru di depannya, dan bendera itu langsung membengkak setinggi lebih dari 100 kaki saat kilat biru mulai melonjak di atas permukaannya. Membuka! Lanpu berteriak, dan bendera raksasa itu bergetar saat sambaran petir biru yang tebal meletus dari atas bendera di tengah gemuruh guntur. Sambaran petir kemudian berubah menjadi rune biru berukuran pavilion lebih dari 1000 kaki di udara, dan rune itu menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Setelah itu sebuah lubang berukuran sekitar 10 kaki muncul, memperlihatkan langit biru di luar. Pada saat yang sama, kilat biru di depan Han Li juga berpisah untuk membuka jalan yang aman untuk dilaluinya. Meskipun Lanpu sangat enggan untuk melepaskannya, begitu dia membuat keputusan, dia bertindak dengan sangat cepat dan tegas. Han Li secara alami sangat senang melihat ini, dan dia segera memacu kereta terbangnya ke lorong yang telah dibuka. Namun, tepat pada saat ini, Bao Hua tiba-tiba membuka matanya dan mengatakan sesuatu yang membuat ekspresi Han Li berubah drastis. Rekan Taois Han, apakah Anda masih tertarik untuk menemukan langit roh kecil? Jika saya binasa di sini, saya akan mati. Yakin tidak akan ada orang kedua di alam roh atau alam iblis penatua yang dapat secara akurat melacak langit roh kecil. Kereta terbang Han Li berhenti tiba-tiba setelah mendengar ini, dan dia berbalik untuk mengamati Bao Hua dengan tatapan intens di matanya. Bagaimana kamu tahu aku sedang mencari langit roh kecil? Apakah kamu lupa bahwa gadis kecil di sisimu telah tinggal bersamaku untuk sementara waktu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang minatmu pada langit roh kecil? Aku tidak tahu apa yang kamu cari di alam itu, tapi aku yakin ini sangat penting bagimu, Bao Hua menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Han Li menoleh ke arah Jukuoer dengan alis berkerut setelah mendengar ini, dan Jukuoer segera mulai panik saat dia buru-buru berkata, aku tidak tahu apa yang dia lakukan padaku, Senior, aku tidak sadarkan diri sepanjang waktu bersamanya. Dengan kekuatannya, itu masalah sederhana baginya untuk mengumpulkan ingatanmu, jadi aku tidak berniat menyalahkanmu untuk apapun. Han Li menghibur dengan menggelengkan kepalanya, lalu berbalik ke arah Bao Hua dengan ekspresi dingin. Bagaimana saya tahu Anda mengatakan yang sebenarnya? Anda dapat mengharapkan saya untuk meminjamkan bantuan saya dalam situasi yang begitu mengerikan tanpa memberikan bukti apapun. Jika tidak, saya lebih suka mencari langit roh kecil sendiri daripada mengambil risiko besar. Setelah itu, Han Li melirik Lanpu dan Liu Ji, dan seperti yang diharapkan, mereka jauh dari senang dengan perkembangan mendadak ini. Namun, keduanya tahu bahwa Han Li belum membuat keputusan tentang apakah dia akan membantu Bao Hua, jadi mereka tidak melakukan sesuatu dengan terburu-buru dan hanya menilai situasi yang sedang berlangsung dengan ekspresi gelap.
Tentu saja aku punya beberapa bukti yang bisa kutunjukkan padamu. Bibir Bao Hua bergerak, tapi dia tidak mengeluarkan suara apapun. Sebaliknya, dia mentransmisikan suaranya langsung ke arah Han Li. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini, setelah itu fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di depan, dan bola cahaya merah muda muncul sebelum terbang langsung ke arahnya. Dia menyapu indera spiritualnya ke arah bola cahaya untuk menemukan bahwa itu membawa item, dan dia mengangkat tangan untuk menarik item ke dalam genggamannya sebelum memfokuskan pandangannya ke sana. Dengan melakukan itu, dia menemukan bahwa ini adalah tongkat hitam-hitam pendek yang mengeluarkan kilau emas samar. Pikiran Han Li dengan cepat berkecamuk untuk mengidentifikasi tongkat itu, tetapi dia benar-benar tidak tahu apa itu. Ah, itu sepotong kayu astral yang mendalam. Zhu Kuo'er tiba-tiba berseru saat melihat tongkat pendek itu. Kau mengenali benda ini? Han Li bertanya. Ya, senior, kayu astral mendalam adalah jenis kayu roh yang hanya dapat ditemukan di langit roh kecil kami. Dibutuhkan 100 tahun untuk tumbuh setengah inci, 1000 tahun untuk menumbuhkan 1 daun, dan 10.000 tahun untuk itu. Untuk berbunga. Itu adalah bahan penyempurnaan alat atribut kayu yang paling berharga di langit roh kecil kami, dan bahkan memiliki julukan kayu dewa. Potongan terbesar yang pernah saya lihat hanyalah bagian seukuran kacang polong, belum pernah melihat atau bahkan mendengar sepotong besar kayu astral yang mendalam. Zhu Kuo'er berkata dengan mata terbelalak. Apakah kamu yakin bahwa kayu roh ini tidak dapat ditemukan di luar langit roh kecil? Atau, mungkinkah kamu salah mengidentifikasinya, dan ini sebenarnya adalah jenis bahan lain? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Menurut senior manusia dari langit roh kecil kita, kayu astral yang mendalam adalah sesuatu yang hanya muncul secara kebetulan melalui perkawinan silang dari beberapa jenis kayu roh di langit roh kecil kita, jadi itu pasti tidak dapat ditemukan dimanapun. Alam lain. Banyak pertempuran telah terjadi antara ras manusia kita dan ras asing lainnya untuk memperebutkan kayu roh ini, jadi tidak mungkin aku salah mengira itu sebagai sesuatu yang lain, kata Zhu Kuo'er dengan sungguh-sungguh. Saya melihat. Han Li mengalihkan pandangannya kembali ke potongan kayu roh saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, Liu Ji akhirnya menyela, Rekan Taois Han, kami tidak akan membiarkan lorong ini terbuka untuk Anda lebih lama lagi jika Anda tidak pergi. Sedikit niat membunuh juga melintas di mata Lan Po. Jika kamu tidak pergi sekarang, maka kamu bisa tinggal di sini selamanya. Pada saat yang sama, bendera biru raksasa di depannya mengeluarkan suara mendengung yang samar, dan lorong itu mulai bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Mata Han Li sedikit berkontraksi setelah melihat ini, dan dia segera berkata, kami pergi. Detik berikutnya, kereta terbangnya terbang keluar dari lorong sebagai bola cahaya dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Lan Po dan Liu Ji sangat gembira melihat ini, sementara ekspresi Bao Hua tetap sama sekali tidak berubah. Setelah kepergian Han Li, Lan Po mengarahkan jarinya ke bendera raksasa di depan, dan lorong yang telah dibuat runtuh di tengah ledakan yang menggema. Dengan demikian, seluruh dunia petir kembali ke keadaan semula. Liu Ji menoleh ke Bao Hua sambil tersenyum, dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa menggodanya, Sister Bao Hua. Jika aku berada di tempatnya, aku juga tidak akan mau mengambil risiko sebesar itu. Aku yakin kamu mulai kehabisan kekuatan sihir, jadi kenapa kamu tidak mengizinkan kami mengirimmu ke jalanmu? Senyumnya memudar saat dia berbicara, dan dia dengan cepat meletakkan tangan ke patung Buddha perak di depannya. Hamparan cahaya perak yang luas langsung meletus dari patung itu, dan proyeksi perak yang tingginya sekitar 100 kaki muncul dari tanah, kemudian berubah menjadi Buddha perak raksasa. Sementara itu, Lan Po membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bola ki penting, yang semuanya menghilang ke dalam 5 bendera biru yang tersisa. Detik berikutnya, 5 bendera kecil juga membengkak hingga lebih dari 100 kaki di tengah gemuruh guntur, dan bendera itu berubah menjadi 6 wyrm petir biru yang ganas, yang masing-masing setebal tangki air, dan mereka menerkam langsung ke arah Bao Hua. Serempak. Dalam cahaya kuning, buaya raksasa melepaskan raungan marah, dan selusin tentakel hitam yang telah disulapnya berubah menjadi ular piton hitam raksasa yang bentrok dengan 6 wyrm petir biru. Serangkaian ledakan bergema terdengar, dan ular piton hitam itu langsung tercabik-cabik. Buaya raksasa segera melepaskan lolongan kesakitan, dan tubuhnya mulai menggeliat dengan panik saat ki iblis yang keluar dari mulutnya tiba-tiba berhenti. Jelas bahwa Heye telah sepenuhnya didominasi selama bentrokan itu. Tanpa hambatan lebih lanjut di jalan mereka, 6 wyrm petir biru mencapai bola cahaya kuning dalam sekejap sebelum menerkam bersamaan. Ekspresi Bao Hua menjadi sedikit gelap saat melihat ini, dan dia dengan cepat menyapukan pentungan pendeknya ke udara. Sebuah pekikan menusuk terdengar saat lingkaran cahaya kuning melonjak keluar dari pentungan dalam hiruk-pikuk. Wyrm petir biru yang mendekat terperangkap dalam lingkaran cahaya kuning, dan mereka segera menjadi sangat lambat dan lamban. Liu Ji mendengus dingin setelah melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana proyeksi Buddha perak raksasa mengulurkan satu tangan.
Tangan itu entah bagaimana menutupi jarak beberapa ribu kaki dan muncul tepat di atas bola cahaya kuning, lalu runtuh seperti gunung kecil. Saat turun, ledakan kekuatan menakutkan datang bersamaan dengan itu, dan bola cahaya kuning dengan cepat dikompres menjadi bentuk oval. Di dalam bola cahaya, tangan Bao Hua melesat seperti kilat saat dia menyapukan pentungan pendeknya ke udara. Serangannya tampaknya cukup lembut dan lemah, tetapi pentungan pendek mengenai pusat proyeksi telapak tangan perak dalam sekejap, setelah itu yang pertama meledak menjadi bola cahaya yang berkilauan. Embusan angin kuning yang ganas melonjak di udara ke segala arah, dan proyeksi telapak tangan raksasa itu langsung terkoyak bersama dengan wyrm petir biru, serta baut dan bola petir biru di area terdekat. Selanjutnya, gelombang kejut terus berkembang biak keluar dengan kekuatan tangguh yang berkelanjutan. Dia meledakkan esensi Kuaking Truncheon. Dia benar-benar putus asa sekarang. Lanpu dan Liu Ji sangat terkejut melihat ini, dan mereka langsung menyembunyikan diri ke dalam lautan kabut di belakang mereka. Namun, mereka tidak terlalu panik. Di mata mereka, Bao Hua tidak akan bisa melarikan diri dari formasi petir Azur 6 ekstrim bahkan setelah meledakkan hartanya. Sebaliknya, dia hanya akan menghabiskan sisa kekuatan sihirnya, dan setelah itu, akan mudah bagi mereka untuk menangkapnya. Namun, ketika mereka berdua berencana untuk menunggu sampai gelombang kejut dari ledakan mereda, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar di atas, dan seluruh lautan kabut bergetar saat aura menakutkan datang dari langit. Bahkan dengan kekuatan Lanpu dan Liu Ji, mereka sangat terkejut dengan aura menakutkan ini, dan mereka segera melarikan diri ke kejauhan sebagai seberkas cahaya. Fluktuasi spasial yang hebat meletus di atas lautan petir, dan matahari keemasan yang cemerlang muncul sebelum runtuh sebagai sepasang pilar cahaya yang tebal. Pilar cahaya keemasan langsung menembus titik tempat Liu Ji dan Lanpu berdiri beberapa saat yang lalu, meninju dua lubang putih besar ke angkasa. Senyum tipis muncul di wajah Bao Hua setelah melihat ini, dan dia mengumpulkan sedikit sisa kekuatan sihirnya sebelum menyapu lengan baju ke udara, melepaskan semburan cahaya merah muda yang menyapu dirinya dan buaya raksasa, di mana keduanya dari mereka langsung menghilang di tempat. Pada saat yang sama, proyeksi pohon bunga merah muda di belakangnya juga menghilang. Di udara di atas formasi raksasa, Han Li berdiri di atas kereta terbangnya tanpa ekspresi. Hanya lebih dari 100 kaki darinya adalah kepiting emas besar, dan saat ini sedang dalam proses perlahan menutup mulutnya yang besar, di mana jejak sisa cahaya keemasan masih bisa dilihat. Serangan menakutkan itu telah dilepaskan tidak lain oleh Taoist Shi atas perintah Han Li. Zhu Kuo'er melihat dengan mulut ternganga kaget, jelas tidak menyangka Han Li menginstruksikan kepiting emas raksasa untuk menyerang formasi segera setelah dia meninggalkannya. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Saudara Shi. Aku tidak akan bisa mengidentifikasi titik terlemah dari formasi ini dan menghancurkannya dengan satu serangan sendirian. Jika ini adalah formasi petir Azur 6 ekstrim yang lengkap atau jika saya berada dalam formasi, maka saya juga tidak akan bisa melakukan ini, tetapi dalam keadaan ini, itu adalah tugas yang cukup mudah. Jangan lupa untuk mengeluarkan saya Faust Immortal Elisir untuk ini," kata kepiting emas raksasa dengan sikap acuh tak acuh. "Yakinlah, Saudara Shi, aku pasti tidak akan berutang obat mujarab padamu," jawab Han Li sambil tersenyum. "Terlepas dari berapa banyak elisir yang bisa kamu berikan padaku di masa depan, segera setelah semua elisir yang kamu berikan padaku sampai titik tertentu telah habis, aku tidak akan melakukan penawaranmu lebih jauh kecuali kamu memberiku lagi," kata kepiting emas dengan kasar. "Baiklah, mengingat kamu tidak mau berkompromi, kami akan tetap pada kesepakatan awal kami, tetapi ramuan yang saya berikan kepada Anda sejauh ini harus dapat menopang Anda untuk beberapa waktu," kata Han Li sambil tersenyum masam. Kepiting emas raksasa sangat cerdas, tetapi begitu ramuan itu disebutkan, ia akan segera menjadi benar-benar pantang menyerah dan tidak mau berkompromi. Pada kesempatan ini, kepiting emas tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat ke bawah dengan tatapan dingin di matanya. Lubang besar yang telah ditiup ke dalam formasi dengan cepat menyegel, dan lautan kabut di bawah mulai menjadi tersembunyi lagi. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di samping kereta terbang, dan Bao Hua muncul di tengah kilatan cahaya merah muda. Wajahnya pucat, dan begitu dia muncul, dia melirik Han Li sebelum segera mengeluarkan botol kecil berwarna merah, yang dia ambil pilnya, lalu dengan cepat menelannya. Sebelum Han Li memiliki kesempatan untuk mengatakan sesuatu padanya, batasan ilusi di bawah benar-benar menghilang dalam sekejap, mengungkapkan lautan kabut putih secara keseluruhan. Hampir pada saat yang sama, dua teriakan marah terdengar dari dalam kabut putih secara bersamaan. Dua sosok humanoid, satu emas dan satu biru, naik ke udara di atas lautan kabut, dan mereka secara alami tidak lain adalah Liu Ji dan Lanpu. Keduanya menilai Han Li dengan kebencian dingin di mata mereka. "Kami berencana untuk melepaskanmu, tetapi tampaknya kamu bertekad untuk membuat dirimu terbunuh," Liu Ji berkata dengan suara dingin saat dia melemparkan patung Buddha peraknya ke udara.
Patung itu langsung membengkak hingga lebih dari 100 kaki, dan api iblis hitam muncul di seluruh tubuhnya sebelum menyatu untuk membentuk binatang iblis hitam yang menyerupai sapi dan kuda. Seluruh tubuh binatang iblis itu terdiri dari api hitam, dan memiliki sepasang tanduk melengkung tebal di kepalanya. Itu memiliki surai hitam panjang di lehernya, dan itu menyajikan pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Sementara itu, Lan Pu bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun kepada Han Li sebelum menggosokkan kedua tangannya, di mana gumpalan cahaya biru keluar dari tubuhnya, membentuk gunung es raksasa yang tingginya beberapa ribu kaki di sekelilingnya. Pada saat yang sama, kura-kura biru raksasa di bawah kakinya mengeluarkan raungan rendah, dan tubuhnya dengan cepat berkembang ke ukuran yang sebanding dengan gunung es. Cahaya merah menyala di matanya, dan itu melepaskan aura tahap integrasi tubuh akhir yang menakutkan. Ekspresi serius muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia segera berubah menjadi kera emas raksasa yang tingginya sekitar 70 kaki di tengah kilatan cahaya keemasan. Setelah itu, dia membuat gerakan meraih dengan kedua tangan, dan sepasang gunung ekstrim muncul di genggamannya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dan hijau menyala di kedua sisinya saat tubuh emas asal dan tubuh roh Zoysia abadi muncul. Setelah menjalani transformasi lengkap di kolam pembersihan roh, Han Li yakin bahwa dia akan mampu mengambil klon matriark jahat dengan bantuan dua klonnya. Adapun leluhur suci Lan Pu, dia jelas akan diserahkan kepada kepiting emas. Dia tidak mengharapkan kepiting raksasa untuk bisa membunuh seorang leluhur suci veteran dengan mudah, tapi setidaknya itu bisa membuatnya sibuk. Sebuah guntur gemuruh meletus dari tubuh kepiting emas raksasa, dan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul. Kepiting kemudian membanting dua penjepit raksasa bersama-sama, dan dua bola cahaya keemasan muncul di antara mereka. Meskipun bola-bola cahaya itu tidak segera dilepaskan, kekuatan dahsyat yang terpancar dari mereka sangat mengkhawatirkan Lan Pu dan Liu Ji, dan mau tak mau mereka goyah dalam serangan mereka untuk menunjukkan kewaspadaan. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku di sini? Terlepas dari hasil pertempuran kita, tidak akan ada banyak kesempatan bahwa kamu akan dapat menangkap senior Bao Hua, kata Han Li sambil melirik ke arah Bao Hua. Dia tidak tahu jenis pil apa yang baru saja diminum Bao Hua, tetapi selama periode istirahat yang singkat ini, sedikit warna telah kembali ke pipinya, dan fluktuasi kekuatan sihirnya juga agak pulih. Bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan, kami tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Jika kamu tidak ingin binasa dalam pertempuran yang bahkan tidak menjadi perhatianmu ini, kamu masih bisa pergi sekarang, dan kami akan menang, tidak menghentikanmu. Kami bahkan dapat menghubungi Yuan Yan dan memintanya untuk menarik perintah penaklukan abadi yang dia keluarkan agar kamu dapat kembali dengan selamat ke alam roh. Jika tidak, bahkan jika kamu dapat selamat dari pertempuran ini, aku akan mengeluarkan perintah penakluk abadi tambahan untuk melawanmu, Liu Ji mengancam. Saya sudah memilih untuk terlibat, jadi saya pasti tidak akan mundur sekarang. Adapun perintah penakluk abadi, satu telah dikeluarkan untuk melawan saya, jadi tidak ada alasan untuk takut pada yang kedua, kata Han Li dalam suara acuh tak acuh. Dia sudah memutuskan untuk kembali ke alam roh, jadi dia secara alami tidak peduli dengan ancaman yang muncul. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan tubuh sebenarnya dari seorang patriark iblis, masih ada peluang bagus bahwa dia akan dapat memastikan pertahanan diri. Baiklah, mengingat kamu bertekad untuk ikut campur dalam urusan ini, aku akan menahanmu di sini bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan klon ini. Sister Lan, kamu menghadapi kepiting emas untuk saat ini, aku akan melepaskan teknik rahasia untuk menjebak mereka di sini, dan kami dapat membunuh mereka begitu klon Anda tiba, kata Liu Ji saat petunjuk niat membunuh melintas di matanya. Baiklah, klon dan bawahanku akan sampai di sini dalam 10 menit paling lama, jawab leluhur suci Lan Pu dengan suara dingin sebelum mengangkat tangannya dan perlahan-lahan mendorongnya ke arah kepiting emas raksasa. Gunung es di sekitarnya langsung hancur menjadi bintik cahaya biru yang menghilang ke udara tipis, tetapi pada saat berikutnya, bintik cahaya biru muncul di sekitar kepiting emas raksasa sebelum membentuk gunung es lagi untuk menjebak kepiting di dalamnya. Sementara itu, kura-kura biru besar di bawah kaki Lan Pu membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan ki putih yang melingkari gunung es seperti tali beberapa kali dalam sekejap, sehingga semakin memperkuat gunung itu. Alih-alih langsung menghadapi kepiting emas raksasa dalam pertempuran, leluhur suci Lan Pu berniat menjebaknya untuk sementara. Tepat pada saat ini, Liu Ji membuat segel tangan, dan Buddha perak raksasa di depannya menyodorkan tangannya ke arah Han Li dan Bao Hua. Binatang iblis hitam yang berapi-api di belakangnya membuka mulutnya yang besar, melepaskan dinding api hitam setinggi lebih dari 1000 kaki yang menyapu langsung ke udara. Bao Hua dan Han Li terletak tepat di bawah dinding api hitam, dan Han Li mendengus dingin setelah melihat ini sebelum bersiap untuk melemparkan sepasang gunung ekstremnya ke udara. Pada saat yang sama, dua klon di sampingnya juga bersiap untuk pertempuran. Namun, tepat pada saat ini, Bao Hua tiba-tiba menghela nafas sedih. Saat dia melakukannya, dia mengangkat tangan dan dengan lembut meniup bola cahaya merah muda.
Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa bola cahaya itu terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing seukuran sebutir beras. Bola rune hanya berputar di tempat untuk sesaat sebelum meledak dengan sendirinya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mulai menari di udara sekitarnya seperti kelopak bunga merah muda, menciptakan pemandangan spektakuler untuk dilihat. Gumpalan cahaya hijau melintas di bagian paling tengah, lalu kabur sebelum berubah menjadi pohon hijau kecil yang tingginya sekitar 1 kaki, dan dengan cepat mulai berkembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam rentang 1 tarikan napas, pohon itu telah tumbuh menjadi pohon berukuran penuh, dan akarnya telah menyatu menjadi satu dengan tangan Bao Hua. Daun pohon itu bersinar dengan cahaya hijau redup, dan dapat dilihat bahwa itu terus-menerus menyerap kekuatan sihir dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, pohon itu tiba-tiba kabur, dan bintik-bintik cahaya merah muda mulai muncul di seluruh cabangnya, kemudian langsung berubah menjadi kuncup bunga yang tak terhitung jumlahnya. Aroma bunga yang kaya langsung tercium melalui seluruh ruang, dan area dalam radius lebih dari 10.000 kaki telah berubah menjadi lautan merah muda, seolah-olah itu telah menjadi dunia tersendiri. Yang lebih luar biasa adalah gunung es, ki putih, telapak tangan perak, dan dinding api semuanya langsung hancur di dalam lautan cahaya merah muda dengan lambaian tangan Bao Hua. Domain roh surgawi yang mendalam. Liu Ji berseru saat hatinya langsung tenggelam. Jadi ini adalah domain roh surgawi yang mendalam, itu benar-benar memiliki kekuatan yang tak terduga. Namun, saat ini Anda seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan pohon bunga surgawi yang mendalam, mungkinkah karena pil yang baru saja Anda minum? Lanpu bertanya saat sedikit keheranan melintas di matanya. Memang, pil yang baru saja saya minum mampu menaikkan potensi saya sampai batas tertentu, sehingga memungkinkan saya untuk melepaskan domain roh surgawi yang mendalam lagi, jawab Bao Hua dengan suara tenang. Jadi apa? Dalam keadaanmu saat ini, kamu hanya akan bisa melepaskan 1 atau 2 serangan lagi dengan domain roh surgawi yang mendalam paling banyak sebelum hancur berantakan. Liu Ji berkata dengan suara dingin. Bahkan 1 serangan saja sudah cukup, tidak mungkin kamu bisa melawan rekan Daois Xie dan rekan Taois Han setelah aku melukaimu dengan parah, kata Bao Hua dengan sikap acuh tak acuh. Berhenti menggertak, Sister Bao Hua. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu bahwa Anda sudah menghabiskan kekuatan? Jika Anda benar-benar melepaskan 1 serangan terakhir dengan domain ini, Anda tidak hanya akan menghabiskan semua sisa kekuatan sihir Anda, keparahan lukamu akan diperparah beberapa kali lipat, tidak mungkin kamu mau melakukan hal seperti ini. Jangan lupa bahwa kamu adalah anggota ras suci kami, jika kamu jatuh ke tangan bocah manusia itu dalam keadaan yang sama sekali tidak berdaya, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu, kata Liu Ji saat tatapan dingin melintas di matanya. Mata Han Li sedikit menyipit setelah mendengar ini, tapi ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah. Aku bisa mengatakan hal yang sama kepada kalian berdua. Kamu hanya mengirim klon ke sini, tapi jangan lupa bahwa Lanpu ada di sini di tubuh aslinya. Jika kamu memaksaku untuk melepaskan serangan terakhir ini, aku pasti akan melakukannya. Mengarahkan kekuatannya ke arah Lanpu, dan setidaknya akan ada 30% hingga 40% kemungkinan kamu akan binasa. Apakah kamu berani membuat pertaruhan ini, rekan Taois Lan? Bao Hua bertanya dengan senyum tenang. Apakah itu ancaman? Lanpu bertanya saat ekspresinya menjadi gelap secara drastis. Mungkin begitu. Bagaimana Anda akan menanggapinya? Akankah Anda mengambil risiko terbunuh dan menyerang saya bersama klon Liu Ji atau menyelesaikan masalah ini dengan damai? Bao Hua melanjutkan. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Lanpu setelah mendengar ini. Hati Liu Ji sedikit tenggelam saat melihat ekspresi Lanpu, dan dia buru-buru menyela, jangan bilang kamu benar-benar tertipu oleh gertakan Bao Hua, Sister Lan. Mengesampingkan apakah dia bahkan memiliki kekuatan untuk melepaskan serangan. Dengan domain roh surgawi yang mendalam, bahkan jika dia mampu melakukan ini, Anda dan saya pasti akan mampu menangani serangan itu bersama-sama. Dengan intervensi kepiting emas dan bocah manusia itu, peluang kita untuk mengamankan kemenangan telah turun menjadi hanya sekitar 50%. Sekarang setelah Bao Hua telah merilis domain roh surgawi yang mendalam, peluang kita telah merosot lebih jauh menjadi hanya sekitar 10%. Sampai 20%. Saya tidak berpikir itu bijaksana untuk bertaruh pada peluang buruk seperti itu. Jika tubuh asli Anda ada di sini, mungkin saya akan bersedia mengambil risiko dengan Anda, tetapi seperti saat ini. Suara Lanpu membuntuti dari sini saat dia menggelengkan kepalanya, tapi sudah cukup jelas apa niatnya. Tapi jika kita melepaskan Bao Hua, dia akan kembali untuk kita begitu dia memulihkan kekuatannya, dan kau dan aku akan berada dalam bahaya besar. Liu Ji mendesak. Alam suci kita saat ini berada di tengah-tengah kesengsaraannya, jadi siapa yang tahu seperti apa jadinya di masa depan? Selain itu, aku tidak jauh dari kesusahan surgawiku berikutnya, aku tidak akan pergi. Mengambil risiko membahayakan peluangku untuk melampaui kesengsaraan itu dengan mengambil risiko di sini, Lanpu mendengus dingin sebagai tanggapan.
Tapi jika kita bisa membunuh Bao Hua, kamu akan menerima salinan metode budidaya domain roh surgawi yang mendalam dan tag penangkal petir Bao Hua. Kamu tidak perlu takut kesengsaraan masa depanmu. Saya mengerti apa yang dipertaruhkan di sini, tetapi akan sangat gila untuk mengambil risiko besar dengan peluang yang begitu mengerikan. Saya sudah membuat keputusan dan menginstruksikan klon saya untuk tidak datang ke sini. Jika Anda masih bersikeras untuk melawan mereka, maka kamu bisa melakukannya sendiri. Bao Hua, lepaskan aku dari domain roh surgawimu yang mendalam, kata Lan Pu dengan tenang. Ekspresi Liu Ji semakin gelap setelah mendengar ini. Kamu telah membuat pilihan yang bijaksana, rekan Taois Lan, kata Bao Hua saat pohon di tangannya sedikit bergetar, dan Lan Peu mendapati sekelilingnya tiba-tiba kabur sebelum dia diteleportasi keluar dari domain roh surgawi yang mendalam. Setelah melirik Bao Hua dan Han Li untuk terakhir kalinya, serta klon Liu Ji, Lan Pu segera berbalik dan terbang sebagai seberkas cahaya biru tanpa ragu-ragu. Liu Ji dapat melihat bahwa situasinya telah menjadi tanpa harapan baginya, dan dia menggertakkan giginya saat dia berkata, "Baiklah, aku akan menyerah pada kesempatan ini. Biarkan aku keluar dari domain roh surgawimu yang mendalam, Bao Hua. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja?" Sedikit niat membunuh melintas di mata Bao Hua. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba berkata, "Biarkan dia pergi." Bao Hua agak terkejut mendengar ini, tetapi sebuah pikiran kemudian segera muncul di benaknya, dan dia tersenyum ketika dia setuju. "Baiklah, dia hanya tiruan. Mengingat kamu ingin melepaskannya, aku akan dengan senang hati melakukannya." Setelah itu, pohon yang dia pegang langsung menghilang ke tubuhnya sebagai bola cahaya merah muda, dan dunia merah muda di sekitar mereka juga memudar menjadi ketiadaan. Liu Ji mau tidak mau berbalik ke arah Han Li dengan ekspresi bingung, jelas bingung dengan sikap tak terduga Han Li. Namun, jelas tidak disarankan baginya untuk berlama-lama di tempat ini, jadi dia hanya bisa menekan rasa penasarannya dan juga terbang menjauh setelah memberikan senyum perpisahan pada Han Li. Han Li dan Bao Hua melihat saat dia pergi, dan yang pertama menghela nafas dalam. Dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ideal untuk membunuh klon leluhur suci. Bahkan, dia kemungkinan besar akan bergabung dalam aksi itu. Namun, dia tidak berani melakukan apapun pada klon Liu Ji ini demi Violet Spirit. Jika terlalu banyak klon Liu Ji yang harus dihancurkan, mungkin tidak akan lama sampai Violet Spirit harus menggantikan salah satu dari mereka. Karena itu, Han Li secara alami tidak akan mengambil risiko ini, dan dia juga membantu Liu Ji di sini, yang diharapkan akan memudahkannya untuk bernegosiasi dengannya ketika dia kembali untuk Violet Spirit di masa depan. "Ayo pergi, saudara Shi." Keduanya mungkin telah mundur untuk saat ini, tetapi jika mereka tiba-tiba berbalik, senior Bao Hua tidak akan dapat meminum pil jiwa surgawi kedua, kata Han Li. Kepiting emas raksasa mengangguk sebelum kembali ke bentuk manusianya di tengah sambaran petir perak yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia langsung terbang ke salah satu sudut kereta terbang. "Kamu tahu tentang pil jiwa surgawi?" Bao Hua agak terkejut mendengar ini. "Tentu saja aku menyadarinya. Aku sudah mencoba memperbaiki pil untuk diriku sendiri di masa lalu, tapi aku tidak dapat menemukan beberapa bahan yang dibutuhkan, jadi aku hanya bisa memberikannya. Namun, aku tahu efek pil itu. Setelah meniadakan semua serangan yang datang dengan domain roh surgawi yang mendalam, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa mengumpulkan serangan kedua, jadi kamu baru saja menggertak, kan?" Han Li tertawa. "Pil jiwa surgawi itu adalah sesuatu yang saya temukan secara kebetulan, bukan sesuatu yang saya sempurnakan. Adapun apakah saya memiliki kekuatan untuk melepaskan serangan kedua, itu terserah imajinasi Anda," jawab Bao Hua dengan sikap acuh tak acuh sebelum juga terbang ke kereta terbang Han Li dan berdiri hanya beberapa meter darinya. Han Li cukup terkejut dengan ini, tapi dia tidak mengambil tindakan mengelak dan hanya mendorong kereta terbang untuk bergerak. Sehari kemudian, kereta terbang melayang di udara di atas hutan yang rimbun, dan Han Li berdiri di atas kereta, merenungkan sesuatu dengan ekspresi serius. Pada titik ini, Bao Hua sudah pergi. "Senior, apakah informasi yang diberikan kepada Anda oleh senior Bao Hua asli? Apakah kami dapat menemukan pintu masuk ke langit roh kecil menggunakan metode yang dia berikan?" Zhu Guo'er bertanya dengan hati-hati. Mengikuti cobaan beratnya di alam iblis penatua, dia secara alami merasa sangat rindu rumah. "Informasi itu kemungkinan besar asli, aku yakin seseorang dengan statusnya tidak akan berbohong tentang hal seperti ini," jawab Han Li dengan senyum meyakinkan. Zhu Guo'er sangat gembira mendengar ini, dan senyum gembira muncul di wajahnya. "Itu bagus. Aku akan bisa kembali ke rumah suatu hari nanti. Tapi senior Han, apakah kamu benar-benar akan membiarkannya pergi seperti ini? Apakah kamu mengatakan aku harus membawanya bersamaku kembali ke alam roh?" Han Li bertanya sambil mengangkat alis. Zhu Guo'er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, "Tidak, tetapi dalam kondisinya saat ini, saya yakin Anda akan bisa membunuhnya." "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak ingin melakukan itu? Aku hanya kurang percaya diri untuk melakukannya."
Dia pernah menjadi ibu pemimpin yang jahat, siapa yang tahu jika dia memiliki beberapa kartu truf yang menyelamatkan jiwa di lengan bajunya? Aku tidak tertarik untuk melakukannya. Kehilangan nyawaku karena hal seperti ini, kata Han Li sambil tersenyum masam. Zhu Kuo-er menjulurkan lidahnya dengan ekspresi malu-malu setelah mendengar ini sebelum terdiam. Alasan lain aku melepaskan Bao Hua adalah karena aku tidak ingin terus terjebak dalam kekacauannya. Meskipun Liu Ji dan Lan Pu mundur lebih awal, ada kemungkinan besar mereka akan mengejar Bao Hua lagi. Meskipun aku menggagalkan rencana mereka, aku yakin mereka akan memprioritaskan memburu Bao Hua daripada mengejarku. Setelah cobaan itu, Bao Hua hanya akan menjadi lebih berhati-hati, dan akan sangat sulit bagi Liu Ji dan Lan Peu untuk menyudutkannya lagi, Han Li menjelaskan dengan suara tenang. Mata Zhu Kuo-er langsung berbinar setelah mendengar ini. Kebijaksanaanmu benar-benar tak tertandingi, Senior Han. Kita dapat memanfaatkan konflik mereka yang membuat mereka sibuk untuk kembali ke alam roh. Sementara itu, Taoist Shi tetap berdiri di salah satu sudut kereta terbang dalam keheningan total. Ayo lanjutkan. Aku berasumsi Liu Ji dan Lan Pu akan mengejar Bao Hua, tapi bukan tidak mungkin mereka mengejar kita, kata Han Li sambil menyuntikkan kekuatan sihirnya ke kereta terbang lagi, dan itu mulai terbang menuju tepi hutan. Sementara itu, beberapa kilometer jauhnya, Bao Hua berdiri di puncak gunung yang tidak mencolok. Kulitnya telah kembali normal, dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia terluka dengan cara apapun. Berdiri di belakangnya adalah Heye lapis baja hitam. Auranya agak lemah, dan kulitnya cukup pucat, tapi dia masih berdiri tegak seperti pilar batu yang tak tergoyahkan. Mereka berdua berdiri di puncak gunung selama lebih dari 1 jam tanpa menunjukkan niat untuk pergi, sepertinya menunggu sesuatu. Setelah hampir 1 jam berlalu, fluktuasi spasial meletus di kejauhan, dan embusan angin kuning menyapu ke arah gunung. Ekspresi Bao Hu sedikit berubah setelah melihat ini, dan pada saat berikutnya, angin kuning mereda, memperlihatkan sosok humanoid yang diselimuti cahaya kuning. Saya memberi hormat kepada Nyonya Bao Hua. Saya datang ke sini secepat yang saya bisa, tetapi saya masih terlambat 1 hari, mohon maafkan saya atas keterlambatan saya, kata sosok kuning dengan sikap takut sambil membungkuk dalam-dalam. Menuju Bao Hua, kamu tidak bisa disalahkan, aku awalnya memiliki hal lain yang ingin aku diskusikan denganmu, dan aku tidak berpikir bahwa aku akan jatuh ke dalam perangkap Liu Ji dan Lan Pu. Aku harus bersembunyi di tempat tinggalmu. Untuk saat ini, basis kultivasi Anda telah meningkat cukup signifikan sejak terakhir kali saya melihat Anda. Anda hanya selangkah lagi untuk menjadi leluhur suci, komentar Bao Hua dengan suara acuh tak acuh. Jika Anda tidak menyelamatkan saya bertahun-tahun yang lalu, saya pasti sudah mati, suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Anda, Nyonya. Liu Ji dan Lan Pu adalah sepasang rubah tua yang cerdik, tapi mereka pasti akan melakukannya. Jangan curiga padaku. Selama beberapa tahun terakhir ini, aku sengaja mengungkapkan permusuhan terus-menerus terhadapmu, dan aku selalu berhubungan baik dengan keduanya, kata sosok kuning itu dengan hormat. Sepertinya aku membuat pilihan yang tepat untuk memanggilmu ke sini. Ayo pergi ke gua tempat tinggalmu, aku yakin Liu Ji dan Lan Pu tidak akan menyerah begitu saja, kata Bao Hua sambil tersenyum tipis. Ya, Nyonya. Silakan datang dan beristirahat di harta terbang saya ini, saya akan menjaga siapapun yang kita temui di sepanjang jalan, jawab sosok kuning sambil mengangkat tangan untuk melepaskan perahu terbang berukuran sedang. Perahu itu putih bersih seperti batu giok dan dibuat dengan sangat rumit. Identitas pemilik perahu juga digambarkan melalui beberapa karakter iblis emas yang sangat menarik di satu sisi perahu. Bao Hua melirik kapal terbang itu sebelum memberikan anggukan senang, lalu terbang ke kabin di kapal bersama Heye, di mana mereka berdua mulai bermeditasi. Meskipun beberapa waktu telah berlalu sejak pertempuran terakhir mereka, keduanya sangat lelah dan terluka, jadi mereka secara alami harus menggunakan semua waktu yang mereka bisa untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sosok kuning itu juga terbang ke atas kapal, mengikutinya terbang menjauh sebagai seberkas cahaya putih, menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kilatan. Kurang dari setengah hari kemudian, fluktuasi spasial meletus di atas bukit yang sama, dan 5 orang muncul dari udara tipis, 2 di antaranya tidak lain adalah Lan Phu dan klon Liu Ji. 2 orang di samping Lan Pu memiliki kemiripan yang kuat dengannya, dan keduanya mengenakan jubah dengan gaya yang sama, meskipun yang satu berwarna merah sementara yang lain berwarna kuning. Di belakang Liu Ji berdiri seorang pria pendek seperti kurcaci dalam satu set jubah Taois. Dia memiliki janggut panjang yang panjangnya sekitar setengah kaki, dan pedang kayu merah diikatkan di punggungnya. Begitu mereka berlima muncul, Lan Pu menyapukan lengan baju ke udara, melepaskan bola cahaya putih, di dalamnya ada macan tutul putih kecil. Macan tutul dengan cepat terbang di sekitar puncak gunung, mengendus-endus dengan hidungnya sebelum terbang kembali ke Lan Pu dan mengucapkan serangkaian tangisan. Jadi Bao Hua benar-benar ada di sini. Selain itu, ada orang lain bersamanya selain buaya hitam itu, kata Lan Pu dengan suara serius sambil menyingkirkan macan tutul kecil itu. Ada orang lain?
Mungkinkah bocah manusia itu kembali untuk menemui Bao Hua? Liu Ji bertanya saat ekspresinya sedikit gelap. Itu bukan dia, Leopard deteksi roh saya akan dapat mengidentifikasi auranya. Siapapun itu, mereka menggunakan beberapa jenis teknik rahasia untuk menyembunyikan aura mereka, tetapi Leopard deteksi roh saya masih dapat merasakan aura sisa samar yang agak akrab, jadi itu pasti seseorang yang pernah kutemui sebelumnya, jawab Lanpu. Seseorang yang pernah kamu lihat sebelumnya? Itu berarti mereka kemungkinan besar adalah salah satu sekutu masa lalu Bao Hua dari alam suci kita. Dalam hal ini, akan sangat merepotkan untuk melacaknya, pendeta pendek yang berdiri di belakang Liu Ji berkata dengan nada prihatin. Karena perawakannya yang pendek dan janggutnya yang panjang, penampilannya agak lucu, tetapi semua orang menganggapnya sangat serius, dan Lanpu menjawab dengan sungguh-sungguh, yakinlah, rekan Daois Fu, Bao Hua mengaktifkan domain roh surgawi mendalamnya lebih awal, jadi dia akan dikenakan pajak lebih jauh, dan tidak mungkin dia bisa memulihkan kekuatannya dalam waktu dekat. Selama dia tidak meninggalkan alam suci kita, tidak masalah jika dia menyembunyikan dirinya di suatu tempat. Dia saat ini pasti bersembunyi dengan orang baru yang muncul, dan fakta bahwa sekutunya bisa tiba di sini begitu cepat menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar adalah makhluk iblis tingkat tinggi di area terdekat, melacak mereka dengan pencarian lengkap. Memang, Sister Lan, rekan Daois Fu adalah bawahan saya yang paling terpercaya, dan kekuatannya tidak kalah dengan cloning saya ini. Selain itu, Anda juga membawa 2 klon terkuat Anda, jadi ada tidak mungkin Bao Hua dapat melarikan diri dari kita lagi. Kali ini, kita harus memastikan untuk memburunya bagaimanapun caranya. Siapa yang Anda rencanakan untuk diselidiki terlebih dahulu, Sister Lan? Ini adalah masalah yang sangat penting, jadi saya, lebih baik menggunakan sistem yang bersalah sampai terbukti tidak bersalah daripada mengambil risiko membiarkan pelakunya bebas, kata Liu Ji saat tatapan dingin muncul di matanya. Kita secara alami harus mulai dengan mereka yang memiliki hubungan dengan Bao Hua di masa lalu, mereka akan menjadi tersangka utama, jawab Lanpu segera, setelah jelas-jelas mempertimbangkan topik ini. Aku harus merepotkanmu untuk mengerahkan lebih banyak bawahanmu untuk sementara menutup formasi teleportasi di kota-kota penting di daerah terdekat ini. Tanpa formasi teleportasi yang tersedia, bahkan jika Bao Hua mencoba dan melarikan diri, dia tidak akan bisa pergi sangat jauh, saran Liu Ji. Itu ide yang bagus, aku akan mengaturnya segera. Aku memiliki beberapa koneksi dengan semua orang yang berkuasa di kota-kota terdekat, dan mereka harus mengindahkan panggilanku. Tentu saja, jika kamu ingin menekan mereka. Sebagai ibu pemimpin yang jahat, mereka akan lebih cenderung mengikuti instruksi kami, jawab Lan Pehau. Itu bukan masalah, saya akan melampirkan pesan saya sendiri dengan pesan yang akan Anda kirimkan ke kota-kota itu, Liu Ji segera setuju. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai semuanya segera. Ada seorang Raja Iblis yang tinggal di dekat daerah ini yang merupakan tersangka yang sangat menonjol, kita akan memulai penyelidikan kita dengannya. Mudah-mudahan, kita akan menemukan Bao Hua di gua tempat tinggalnya, Lanpu berkata saat nada dingin merayap ke dalam suaranya. Setelah itu, dia menyapukan lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya biru, dan kelimanya menghilang di tempat. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Di pegunungan bergelombang yang terletak di wilayah terpencil dari alam iblis penatua, ada sebuah gunung yang dikelilingi oleh tembok yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Ini adalah benteng yang membentang di area lebih dari 5 km, dan menyerupai kota kecil. Berdiri di atas tembok adalah kelompok patroli bersenjata, dan menilai dari cahaya warna berbeda yang berkedip di sekitar benteng, jelas bahwa banyak formasi dan batasan telah dipasang di dalamnya. Tinggi di atas benteng adalah hamparan awan hitam yang sangat luas, dari mana fluktuasi energi yang menakjubkan sedang dilepaskan. Jukoer terletak di sebuah gunung kecil yang jaraknya hampir 100 km, menatap cermin tembaga di hadapannya dengan sikap tercengang. Apakah ada semacam kesalahan, Senior Han? Bukankah kamu mengatakan bahwa simpul ini hanya akan dijaga secara longgar? Gambar di permukaan cermin tembaga tidak lain menggambarkan benteng raksasa, serta area di sekitarnya. Han Li juga menilai cermin tembaga, dan dia berkata, itu memang agak aneh. Menurut patriark keluarga Long, lorong ini seharusnya tidak dijaga ketat. Entah dia berbohong sejak awal atau sesuatu terjadi pada membuat makhluk iblis mengambil tempat ini lebih serius. Jika Anda bertanya kepada saya percaya yang terakhir lebih mungkin. Bagaimana kamu begitu yakin, Senior Han? Jugoer bertanya dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, Tao Shi berdiri di samping dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, dia melemparkan pandangan penasaran ke arah benteng seolah-olah itu terletak tepat di depan matanya. Ini cukup sederhana. Dinding di sekitar benteng sangat tinggi, tetapi menilai dari keadaan batu bata, mereka hanya dibangun dalam 20 tahun terakhir, pada saat kita telah memasuki alam iblis penatua, jadi ini seharusnya tidak menjadi jebakan yang dipasang oleh patriark keluarga Long, jawab Han Li. Begitu, aku tidak menyadarinya. Kalau begitu,
Haruskah kita mencari jalan lain? Juguer bertanya dengan prihatin. Tidak perlu untuk itu. Bahkan lorong spasial terdekat dengan yang ini masih beberapa bulan lagi, dan banyak kecelakaan bisa terjadi selama waktu itu. Secara umum, bahkan benteng besar ini hanya akan dijaga oleh beberapa Raja Iblis paling banyak, dan itu menang. Tidak cukup untuk menghentikan kita. Satu-satunya masalah yang menjadi perhatian adalah formasi yang didirikan di dekat benteng. Jika kita ditunda oleh mereka, maka tidak akan mudah untuk melarikan diri, kata Han Li dengan alis berkerut. Kembali ketika dia pertama kali memasuki alam iblis penatua, dia memiliki 9 makhluk tahap integrasi tubuh lainnya bersamanya, itulah sebabnya mereka mampu menghapus batasan dalam sekejap untuk memaksa masuk ke lorong. Namun, dia sekarang satu-satunya yang tersisa, dan benteng ini jauh lebih besar daripada yang pernah mereka infiltrasi di masa lalu, jadi formasi yang didirikan di sini secara alami juga harus lebih kuat. Kekhawatiran di wajah Juguer menjadi lebih jelas setelah mendengar ini, tapi dia secara alami juga tidak punya ide bagus. Tepat pada saat ini, Taois Shi tiba-tiba berkata, jika menurut Anda formasi ini agak merepotkan, saya memiliki teknik rahasia yang dapat membantu Anda membasmi semuanya secara instan. Apakah itu benar? Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda, Saudara Shi. Han Li sangat gembira mendengar ini. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Untuk melepaskan teknik rahasia ini, saya harus menggunakan hampir setengah dari ramuan yang Anda berikan kepada saya, jadi pikirkan apakah Anda ingin saya melanjutkan, Daoist Shi menjawab tanpa ekspresi. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum segera menjawab, itu bukan masalah. Yang saya inginkan hanyalah dapat kembali dengan selamat ke alam roh. Dengan botol kecil misterius yang dimilikinya, dia secara alami tidak peduli tentang ini. Kalau begitu, aku siap ketika kamu siap. Juga, sangat melelahkan bagiku untuk menggunakan kemampuan ini, jadi basis kultivasiku akan turun drastis untuk jangka waktu tertentu setelah aku menggunakannya. Musuh, saya hanya bisa memastikan pelestarian diri, jadi saya tidak akan bisa banyak membantu Anda, jawab Taois Shi. Hati Han Li sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia dengan hati-hati merenungkan situasinya sebelum menegaskan kembali keputusannya sendiri. Saya mampu mengurus makhluk iblis tingkat tinggi yang normal sendiri, dan tidak mudah untuk bertemu dengan leluhur suci tahap kenaikan agung. Taois Shi hanya mengangguk sebagai jawaban dan tetap diam. Dengan demikian, mereka mulai dengan hati-hati merumuskan rencana spesifik tentang bagaimana mereka akan melakukan infiltrasi. Malam akhirnya tiba, dan serangkaian bola cahaya putih muncul di dinding benteng untuk menerangi kegelapan. Han Li duduk di tanah, dan setelah memastikan bahwa tidak banyak yang berubah di benteng dibandingkan dengan siang hari menggunakan indera spiritualnya, dia berdiri dan beraksi. Taois Shi menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan hamparan cahaya perak yang luas yang menyapu Han Li dan Juguer, dan ketiganya langsung menghilang ke udara tipis. Beberapa saat kemudian, trio Han Li muncul kembali di tengah kilatan cahaya perak di udara dekat 10 km jauhnya dari benteng, dan segera setelah Han Li muncul, dia mengangkat tangan untuk memanggil kereta terbang abu-abu lagi. Juguer segera terbang ke kereta dengan patuh, sementara Taois Shi duduk di udara dengan kaki bersilang. Dia membuat gerakan meraih, dan 2 anak panah muncul di tangannya, 1 emas dan 1 perak. Sepasang anak panah kemudian mulai berputar dengan cepat, berubah menjadi sepasang bola cahaya. Pada saat yang sama, aura Taois Shi hampir sepenuhnya tersembunyi, dan pola roh hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuhnya, menciptakan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Semburan nyanyian Buddhis terdengar dari dalam 2 bola cahaya yang dibentuk oleh panah, dan gumpalan cahaya emas dan perak dengan cepat dilepaskan sebelum menyatu di atas kepalanya. Bola cahaya emas dan perak dengan diameter sekitar 10 kaki dengan cepat muncul, dan terus mengembang dengan cepat. Penjaga iblis di dinding benteng secara alami menemukan mereka segera, dan alarm segera dinaikkan sementara sekelompok sekitar 40 penjaga iblis mulai terbang langsung ke Han Li. Han Li hanya diam di tempat, tidak menunjukkan niat untuk menghentikan penjaga yang mendekat. Beberapa saat kemudian, sekelompok penjaga iblis tiba, dan pemimpin mereka berteriak dari jauh, "Siapa kamu? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah area terlarang di mana berkeliaran dilarang?" Area terlarang? Maaf, tapi kita tidak hanya akan berkeliaran di sini, kita juga berencana untuk melihat ke dalam, jawab Han Li dengan senyum acuh tak acuh. Apa? Beraninya kamu? Tunggu, apa yang orang itu lakukan? Tunggu, basis kultivasimu. Pemimpin penjaga awalnya marah setelah mendengar ini, tetapi kemarahannya dengan cepat berubah menjadi kejutan saat dia menyapu spiritualnya. Masuk akal terhadap Han Li dan Taois Shi. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, tubuh Taois Shi sedikit bergetar, dan 2 anak panah di depannya langsung menghilang ke udara tipis, sementara bola cahaya besar di atasnya meledak di tengah ledakan yang bergema. Bintik-bintik cahaya emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan setelah ledakan itu, dan itu semua adalah rune emas dan perak seukuran kacang polong. Rune menyapu cahaya udara hujan deras,
menerangi seluruh langit saat meluncur langsung menuju benteng. Penjaga iblis di depan adalah yang pertama terkena badai rune, dan mereka semua langsung dihancurkan di tengah lolongan kesedihan. Serangkaian formasi muncul di sekitar benteng secara serempak di hadapan badai rune ini, dan cahaya dengan warna berbeda melonjak di udara bersamaan dengan fluktuasi energi yang hebat. Namun, rune emas dan perak dapat dengan mudah menembus batasan, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, semua batasan menjadi compang-camping. Setelah melepaskan bola cahaya keemasan dan perak, wajah Taoist Shi memucat secara signifikan, dan auranya langsung turun dari Grand Ascension Stage. "Ayo pergi!" Han Li segera berteriak saat memasuki kereta terbang, diikuti oleh Taoist Shi. Han Li kemudian mengambil napas dalam-dalam, dan dia mengumpulkan semua kekuatan sihir di dalam tubuhnya sebelum menyuntikannya ke kereta terbang di bawah kakinya. Kereta itu bergidik sedikit sebelum melengking di udara sebagai seberkas cahaya biru, terbang begitu cepat sehingga hanya bayangan biru samar yang terlihat melintas di langit malam. Sisa-sisa pembatasan di sekitar benteng jelas tidak dapat menghentikan kereta terbang, dan dengan cepat terbang ke benteng sebelum meluncur menuju awan iblis di atas. Seluruh benteng telah jatuh ke dalam kekacauan total pada saat ini, dan makhluk iblis lapis baja yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara. Namun, sebagian besar dari mereka bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaan Han Li dan yang lainnya, dan hanya makhluk iblis tingkat tinggi tahap transformasi dewa dan tahap tempering spasial yang dapat menemukan kereta terbang. Mereka semua segera mencoba untuk mencegat kereta, tetapi tidak mungkin mereka bisa mengejarnya dengan kecepatan mereka. Tepat pada saat ini, beberapa aura yang sangat kuat muncul dari dalam benteng, dan bola api hijau, embusan angin hitam, dan seberkas cahaya merah melesat serempak. Jelas bahwa para raja iblis di benteng akhirnya terlibat. Namun, Han Li tidak mengindahkan hal ini dan terus terbang menuju awan iblis hitam di atas, lalu segera menggosokkan kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke udara. Bola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari telapak tangannya di tengah serangkaian gemuruh guntur, lalu langsung menghilang ke dalam awan. Detik berikutnya, ledakan yang menghancurkan bumi meletus di dalam awan, disertai dengan kilatan busur petir yang tak terhitung jumlahnya. Awan iblis bukanlah tandingan petir emas, dan area besar ruang kosong langsung diledakkan ke dalamnya. Kereta terbang terus menuju pusat awan iblis tanpa jeda seperti bintang jatuh. Karena bagian besar dari awan yang telah tersebar, sebuah lorong raksasa dengan diameter sekitar 500 meter telah terungkap. Tepat pada saat ini, dua suara dingin terdengar dari kedua sisi kereta terbang. "Bersiaplah untuk masalah, dan buat 2 kali lipat." Segera setelah suara-suara itu menghilang, sambaran petir hitam yang panjangnya lebih dari 100 kaki meletus dari satu sisi awan hitam di tengah guntur yang keras, meluncur langsung ke kereta terbang sebagai kilatan petir. Sementara itu, proyeksi pedang hijau raksasa muncul dari awan di sisi lain sebelum juga menyapu ke arah kereta. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini. Meskipun kedua penyerang masih tersembunyi di dalam kabut, jelas dari serangan mereka bahwa mereka bukanlah raja iblis biasa. Tentu saja, serangan ini tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Dia segera menyapu lengan baju di udara sambil menunjuk proyeksi pedang hijau dengan tangannya yang lain. Sebuah sambaran petir emas yang tebal meletus dari lengan bajunya di tengah gemuruh guntur, sementara seberkas pedang ki melesat keluar dari ujung jarinya. Dia bertarung melawan cahaya dengan kilat, dan pedang dengan pedang. Keempatnya bentrok, dan semburan cahaya yang menusuk meletus, lalu dengan cepat memudar bersamaan. Tampaknya semua serangan itu berimbang. Han Elhai sedikit goyah saat melihat ini, dan dua makhluk jahat yang tersembunyi di dalam awan juga sangat heran. Serangan yang dilepaskan oleh sepasang makhluk iblis tampaknya cukup biasa, tetapi mereka sebenarnya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Petir hitam adalah salah satu dari 4 jenis petir divine dari alam iblis Elder, dan memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat, mampu secara instan mengikis harta rata-rata. Adapun proyeksi pedang biru, itu adalah kemampuan terikat yang telah dikembangkan oleh makhluk iblis lainnya selama hampir 10.000 tahun, dan itu mampu mengiris pedang terbang rata-rata dengan mudah. Namun, Han Li langsung meniadakan kedua serangan mereka, tampaknya dengan mudah, dan itu secara alami mengejutkan pasangan makhluk iblis itu. Han Li tidak berniat berlama-lama di sini, dan dia menstabilkan kereta terbang, yang sedikit bergetar karena gelombang kejut yang dihasilkan dari ledakan, sebelum terus terbang menuju lorong besar. Kedua makhluk iblis tingkat tinggi itu marah melihat ini, dan mereka langsung membuang kebingungan mereka sebelum menyerang lagi. Pada kesempatan ini, busur petir hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari satu sisi awan, sementara proyeksi pedang yang 5 kali lebih besar dari yang sebelumnya muncul dari sisi lain. Kedua serangan telah dilepaskan hampir bersamaan, dan bukannya diarahkan ke Han Li, mereka ditujukan ke pintu masuk ke lorong, sehingga langsung menyegelnya. Jika kereta terbang ingin memasuki lorong, maka itu harus menembus serangan. Berlawanan dengan ketakutan akan hal ini, senyum dingin muncul di wajah Han Li, dan dia langsung berubah menjadi kerak emas raksasa yang tingginya beberapa puluh kaki di tengah kilatan cahaya keemasan.
Lengannya kemudian menebal secara drastis saat dia melemparkan sepasang pukulan dahsyat ke atas dengan sekuat tenaga. Dalam wujud kera gunung raksasa, kekuatan Han Li telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan bahkan makhluk tahap kenaikan agung tidak akan berani mengambil beban penuh dari kekuatannya secara langsung. Ruang di depan berdesir dan melengkung dengan keras, dan sepasang proyeksi tinju emas raksasa yang sebesar gunung kecil jatuh dengan kekuatan yang sangat besar. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan busur petir dan proyeksi pedang langsung dihancurkan oleh proyeksi tinju. Dengan demikian, kereta terbang dapat langsung terbang ke lorong spasial tanpa hambatan lebih lanjut. Setelah itu, 5 warna melintas di dalam lorong di samping ledakan fluktuasi spasial, dan kereta terbang tidak terlihat di manapun. Baru kemudian sepasang sosok humanoid buru-buru terbang keluar dari awan hitam. Mereka berdua dengan cepat terbang ke pintu masuk lorong spasial dan mengintip ke kedalamannya dengan ekspresi panik. Salah satu iblis adalah seorang pemuda tampan berjubah ungu dengan tanduk di kepalanya, sementara yang lain adalah makhluk iblis berbaju putih, berkulit gelap dengan rambut merah menyala. Apa yang harus kita lakukan? Kita biarkan mereka pergi. Mereka tidak akan bertemu satu sama lain, kan? Iblis berkulit gelap ditanya dengan suara panik. Tentunya tidak akan ada banyak kebetulan. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan kembali dari alam roh hari ini, tetapi tidak memberikan waktu yang tepat, kata iblis lainnya dengan ekspresi tenang yang jelas terlihat. Sedikit dipaksa. Saya tentu berharap mereka tidak bertemu satu sama lain. Bagaimanapun, kita pasti akan dihukum karena ini. Siapa itu? Apakah mereka tidak takut menarik kemarahan leluhur suci dengan memaksa mereka jalan ke lorong spasial? Makhluk iblis berkulit gelap itu berkata dengan ekspresi kesal. Pria itu memiliki kekuatan yang tak terduga dan dapat dengan mudah meniadakan serangan kita, jadi dia jelas bukan Raja Iblis biasa, tapi sepertinya dia juga bukan leluhur suci, kata iblis berjubah ungu itu. Dia jelas bukan leluhur suci. Dia memang sangat kuat, tapi dia masih jauh dari mencapai level itu. Selain itu, jika dia benar-benar leluhur suci, dia hanya akan mengungkapkan identitasnya untuk diberikan jalan. Kegelapan iblis berkulit hitam itu menjawab sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tetapi jika dia bukan Raja Iblis, lalu bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar tentang Raja Iblis yang begitu kuat? Mungkin kita harus meminta yang lain untuk melihat apakah mereka dapat mengidentifikasi dia, kata iblis berjubah ungu itu. Dengan alis berkerut. Bahkan kita tidak dapat menentukan identitasnya. Orang bodoh yang tidak berguna itu kemungkinan besar bahkan tidak dapat melihat seperti apa dia, jadi tidak mungkin mereka bisa membantu kita, kata iblis berkulit gelap itu. Dengan sikap menghina saat dia melihat ke bawah pada beberapa garis cahaya yang mendekati mereka. Bagaimanapun, tidak ada salahnya untuk bertanya, mungkin kita bisa mengumpulkan beberapa petunjuk, balas iblis berkulit gelap itu. Tak lama kemudian, seberkas cahaya tiba di tempat kejadian, memperlihatkan sekelompok Raja Iblis, yang semuanya segera memberi hormat-hormat kepada sepasang iblis. Makhluk iblis berkulit gelap itu tidak membuang waktu saat dia langsung menyapukan tangannya ke udara, memunculkan proyeksi yang menampilkan penampilan trio Han Li. Apakah ada di antara kalian yang tahu siapa orang-orang ini? Dia bertanya dengan suara dingin. Sekelompok Raja Iblis melihat dengan hati-hati pada proyeksi yang disajikan, lalu bertukar pandangan tak berdaya sebelum seorang pria kurus dan kurus akhirnya melangkah maju dengan ekspresi hati-hati. Menurut pengetahuan kami, sangat mungkin bahwa mereka adalah makhluk kuat dari ras manusia alam roh. Ras manusia? Iblis berkulit gelap menjadi sedikit goyah setelah mendengar ini, begitu pula pria iblis berjubah ungu. Memang. Kalian berdua terus-menerus mengasingkan diri sejak ditugaskan ke tempat ini, jadi tidak mengherankan jika kalian tidak menyadari kejadian baru-baru ini yang telah terjadi. Hampir seluruh alam suci kita telah disadarkan akan keberadaan manusia ini. Pembudidaya, dan bahkan ada desas-desus tentang leluhur suci dikalahkan olehnya, seorang wanita iblis buru-buru menjelaskan. Ekspresi ketidakpercayaan segera muncul di wajah kedua iblis setelah mendengar ini. Begitukah? Beri kami detail lebih lanjut tentang ini. Beberapa tahun yang lalu, dengan demikian, Raja Iblis Kurus dan Kurus segera mulai menceritakan eksploitasi Han Li baru-baru ini, dan kedua iblis mendengarkan dengan fokus penuh. Di dalam lorong spasial, kereta terbang telah diselimuti oleh serangkaian penghalang cahaya, dan dengan cepat melaju menembus kegelapan. Han Li berdiri di depan kereta terbang, setelah kembali ke bentuk manusianya, dan ekspresinya telah berkurang secara signifikan. Dalam beberapa jam, mereka akan tiba kembali di alam roh. Meskipun mereka akan tiba di wilayah suku kayu, dia masih sangat bersemangat untuk kembali ke rumah. Waktu perlahan berlalu, dan kereta terbang terus maju tanpa menemui hambatan apapun. Sama seperti Han Li memperkirakan bahwa sebagian besar perjalanan telah selesai, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di depan, dan bahtera perang besar yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul sebelum meluncur langsung ke arah mereka. Han Li secara alami sangat khawatir dengan ini, dan ekspresi hati-hati segera muncul di wajahnya.
Secara umum, seseorang akan menahan diri untuk tidak memulai pertempuran di lorong spasial karena takut memicu badai spasial yang ganas, tetapi jika orang-orang di Bahtera benar-benar mengabaikan itu dan menyerangnya, maka dia secara alami harus membalas. Dilihat dari aura dan ukuran Bahtera raksasa, pemiliknya kemungkinan besar bukan hanya Raja Iblis biasa, jadi dia harus sangat berhati-hati. Kereta terbang dan Bahtera raksasa keduanya bepergian dengan sangat cepat, dan dalam rentang satu tarikan napas, mereka telah mencapai satu sama lain. Di Bahtera hitam raksasa berdiri penjaga iblis lapis baja perak yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya setidaknya berada di tahap transformasi dewa, dan bahkan ada beberapa raja iblis tahap integrasi tubuh di antara mereka. Semua penjaga iblis menilai Han Li dengan ekspresi bingung, jelas bertanya-tanya mengapa kelompok Han Li muncul di sini. Menurut rencana awal, mereka seharusnya menjadi satu-satunya yang memiliki akses ke lorong spasial sepanjang hari. Tepat saat dua harta karun terbang akan melewati satu sama lain, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari kabin Bahtera raksasa. Aku tidak berpikir bahwa aku akan bertemu dengan beberapa tikus alam roh di sini. Mengapa kamu tidak kembali bersamaku ke alam suci kita? Begitu suara itu menghilang, ledakan niat membunuh yang menakjubkan melonjak keluar dari kabin, segera setelah itu celah spasial putih muncul tepat di atas kereta terbang. Cakar tulang putih raksasa yang berukuran beberapa puluh kaki muncul dari dalam celah sebelum meraih ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan. Semburan ki abu-abu yang sangat buruk menyapu dari ujung 5 cakar, dan penghalang cahaya terluar di sekitar kereta terbang langsung dihancurkan oleh ki abu-abu. Ekspresi Han Li berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera melepaskan raungan rendah sebelum berubah menjadi kera emas raksasa sekali lagi di tengah kilatan cahaya keemasan. Dia kemudian mengayunkan tinjunya yang besar dan berbulu ke atas, dan sepasang tonjolan tinju emas muncul dalam sekejap. Ledakan gemuruh yang keras terdengar saat ki abu-abu yang sangat buruk bentrok dengan proyeksi tinju, dan yang pertama langsung dimusnahkan, sementara proyeksi tinju juga menyusut secara signifikan. Cahaya dingin melintas di mata Taois Shi, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan pilar cahaya keemasan, yang mengenai pusat cakar tulang putih hampir pada saat yang sama persis dengan proyeksi tinju. Bunyi tumpul terdengar, dan cahaya keemasan meledak di bawah cakar tulang, membentuk bola cahaya raksasa yang menyerupai matahari keemasan yang bersinar. Cakar tulang raksasa itu dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, tetapi dihentikan oleh ledakan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, seluruh ruang di dekatnya mulai berdengung dengan keras, dan ada beberapa bagian dari lorong yang mulai berputar dan melengkung. Semua penjaga iblis di Bahtera raksasa ngeri melihat ini. Jika lorong spasial runtuh, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Tepat pada saat ini, harum dingin terdengar dari dalam kabin Bahtera raksasa, dan cakar tulang menutup jari-jarinya di sekitar bola cahaya keemasan di bawah. Akibatnya, bola cahaya langsung padam, dan Han Li hanya bisa menarik napas tajam saat melihat ini. Namun, selama jeda singkat ini, kereta terbangnya berhasil melewati Bahtera raksasa sebelum tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, itu muncul lebih dari 1000 kaki di depan tempat itu beberapa saat yang lalu, dan itu terus berlanjut sebagai bola cahaya biru. Cakar tulang raksasa juga hancur di tengah bunyi gedebuk yang tumpul, dan semua penjaga iblis kehilangan apa yang harus dilakukan. Beberapa saat kemudian, suara tua yang sama terdengar lagi dari dalam kabin. Biarkan mereka dan teruskan. Ya Tuan. Semua penjaga iblis segera beraksi, dan Bahtera raksasa berakselerasi secara signifikan saat meluncur menuju pintu keluar lorong spasial. Di dalam kabin Bahtera raksasa, seorang anak laki-laki iblis muda yang tampaknya berusia sekitar 12 tahun bertanya, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja, Tuan Tuntian? Bagaimana kalau kita mengirim beberapa orang untuk mengejar mereka? Pertanyaannya ditujukan kepada seorang pria tua berambut putih yang sedang bersantai di kursi Taishi, dan pria tua itu menjawab, saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan, jadi saya akan membiarkan mereka pergi. Tidak ada orang lain yang bisa menangkap mereka selain dari diriku sendiri. Apakah mereka benar-benar sekuat itu? Kamu bahkan tidak menggunakan banyak kekuatan sejatimu barusan, seru anak muda itu. Pria tua itu tampaknya sangat menyukai anak laki-laki itu, dan dia menjawab dengan senyum manis, hehe, itu memang benar. Tetapi kedua bocah itu juga tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika pertempuran telah dimulai, saya tidak akan bisa mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Aku tidak menyangka mereka sekuat itu, kata anak laki-laki itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tidak ada orang lemah yang bisa menyusup ke alam suci kita, lalu memaksa mereka kembali melalui lorong spasial. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan di lorong ini, aku pasti tidak akan membiarkannya. Mereka pergi, kata pria tua itu saat tatapan dingin melintas di matanya. Tentu saja. Di luar lorong, makhluk-makhluk alam roh itu tidak punya pilihan selain menyerah padamu. Anak muda itu buru-buru tersanjung. Pria tua itu tertawa kecil sebagai tanggapan sambil mengelus janggutnya yang panjang, tampaknya sangat senang dengan sanjungan anak muda itu. Namun,
Pada kenyataannya, dia sebenarnya merasa agak bingung karena dia merasa seperti telah melihat pemuda di kereta terbang yang telah melepaskan ledakan cahaya keemasan di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengidentifikasinya. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa dia akan menyelidiki masalah ini begitu dia kembali ke alam iblis penatua. Dalam pikirannya, mengingat ini bahkan bukan seseorang yang bisa segera dia identifikasi, dia tidak bisa menjadi sosok yang terlalu penting. Sekitar 8 jam kemudian, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di sisi lain dari lorong spasial, setelah itu kereta terbang yang diselimuti bola cahaya biru tiba-tiba melesat maju. Ada beberapa penjaga iblis di luar lorong, serta 3 piramida raksasa di bawah yang diposisikan dalam formasi segitiga, dan patroli terdekat semuanya sangat terkejut dengan ini karena mereka dengan cepat berkumpul menuju kereta terbang. Pada saat yang sama, serangkaian pintu batu dengan ukuran berbeda terbuka di sisi piramida besar, dan banyak makhluk jahat mulai muncul dari dalamnya. Namun, kereta terbang itu jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan, dan hanya setelah itu benar-benar menghilang ke kejauhan, beberapa raja iblis terbang keluar dari piramida iblis dengan marah. Han Li berdiri di depan kereta terbang, dan dia melihat sekeliling ke hutan lebat pohon raksasa di bawah saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ini memang wilayah suku kayu. Saya mengunjungi suku kayu bertahun-tahun yang lalu, dan lingkungan di sini sangat unik, jadi tidak salah lagi. Sementara itu, Zhu Kuo-er melihat sekeliling dengan penuh semangat. Jadi ini adalah alam roh? Ki spiritual di sini benar-benar jauh lebih berlimpah daripada di langit roh kecil kita. Ada banyak manusia di langit roh kecil yang berasal dari alam roh, dan mereka semua menceritakan kisah betapa indahnya alam roh itu. Han Li menarik pandangannya saat dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, alam roh memang tempat yang sangat bagus, tetapi ras manusia kita tidak terlalu kuat di sini dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya, jadi tidak sebagus di sini. Menurutmu, bagaimanapun, alam roh jelas merupakan tempat yang lebih baik untuk berkultivasi daripada langit roh kecil kita. Ngomong-ngomong, senior, kapan kamu berencana melakukan perjalanan ke langit roh kecil? Pastikan untuk membawaku bersamamu, Zhu Kuo-er berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu bersamaku. Aku tidak tahu apa-apa tentang langit roh kecil, jadi aku akan membutuhkan pemandu, jawab Han Li. Zhu Kuo-er sangat gembira mendengar ini. Kalau begitu, terima kasih saya sebelumnya, senior. Han Li hanya mengangguk sebagai jawaban sebelum terdiam. Dia memacu kereta terbang untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimal, jadi dia tidak khawatir dikejar oleh pengejar manapun. Namun, setelah terbang selama sekitar setengah hari, ekspresi Han Li berangsur-angsur menjadi lebih suram. Mereka memang terbang di atas hutan lebat satu demi satu, tetapi beberapa pohon di hutan itu berwarna hijau tua, menciptakan kontras yang mencolok dengan pohon-pohon hijau lainnya yang rindang. Saat kereta terbang semakin jauh, pohon-pohon hijau gelap ini mulai muncul dengan keteraturan yang semakin meningkat, sampai-sampai hampir setengah dari pohon yang mereka temui memiliki warna ini. Selain itu, kabut hitam samar mulai merembes ke seluruh hutan, dan meskipun sangat tipis, masih sangat mengganggu untuk dilihat. Bahkan ekspresi Zhu Kuo-er berangsur-angsur berubah dari kegembiraan menjadi perhatian setelah melihat ini. Setelah terbang beberapa saat lagi, dia akhirnya bertanya, Han Senior, pohon-pohon ini tampaknya sangat mirip dengan tanaman alam iblis penatua, dan kabut ini tampaknya mengandung ki iblis juga, apa yang terjadi di sini? Aku tidak terlalu yakin, tetapi makhluk iblis kemungkinan besar berada di balik ini. Yang lebih aneh lagi adalah kita masih belum menemukan satupun suku kayu bahkan setelah terbang selama ini. Suku kayu tidak sekuat ras manusia kita, tapi tentu saja tidak ada yang perlu dicemooh, jawab Han Li dengan ekspresi muram. Mungkinkah semua makhluk suku kayu telah dimusnahkan oleh pasukan iblis? Zhu Kuo-er bertanya dengan prihatin. Tidak mungkin seperti itu. Suku kayu memiliki populasi miliaran, dan tidak ada kekurangan makhluk tahap integrasi tubuh di antara mereka, tidak mungkin tentara iblis mampu memusnahkan mereka begitu cepat. Pada selain itu, suku kayu adalah bagian dari aliansi dengan beberapa ras lain, termasuk ras manusia kita. Anggota lain dari aliansi tidak akan hanya menonton jatuhnya suku kayu. Kurasa makhluk suku kayu di sini memiliki kemungkinan besar mengosongkan daerah itu setelah tentara iblis menang di sini, jawab Han Li. Zhu Kuo-er merasa ini asumsi yang cukup masuk akal, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Kamu benar, senior, kita harus mulai melihat makhluk suku kayu begitu kita menjauh dari lorong spasial. Han Li tidak memberikan jawaban untuk ini. 3 hari kemudian, kereta terbang itu berhenti di udara di atas hutan tanpa batas, dan ada 8 makhluk iblis tingkat tinggi yang berdiri lebih dari 1000 kaki jauhnya. Makhluk iblis ini masing-masing memiliki sepasang sayap hijau berdaging dan mata merah, menciptakan pemandangan yang sangat mengancam untuk dilihat. Di belakang mereka ada sekawanan sekitar 600 burung iblis berkepala 2, yang masing-masing berukuran sekitar 10 kaki dengan satu tanduk hitam di masing-masing kepala mereka. Kita sampai di nomor berapa? Han Li bertanya tanpa ekspresi. Ini gelombang ke-7, senior, jawab Zhu Kuo-er.
Sepertinya makhluk iblis tingkat tinggi yang mengawasi tempat ini masih belum mempelajari pelajaran mereka. Setelah aku menyingkirkan kelompok ini, mereka harus berhenti mengganggu kita untuk beberapa waktu, kata Han Li dengan suara dingin. Segera setelah itu, dia menyapu lengan bajunya ke udara, melepaskan 72 pedang mini berwarna biru di tengah kilatan cahaya biru. Han Li membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke pedang kecil, dan mereka dengan cepat mulai berkembang biak sampai ribuan pedang terbang kecil memenuhi seluruh langit. Makhluk iblis tingkat tinggi di depan cukup terkejut melihat ini, tetapi mereka tidak menunjukkan niat untuk mundur saat mereka semua memanggil senjata mereka, lalu terbang langsung menuju kereta terbang sebagai hembusan angin hitam. Semua burung iblis di belakang mereka juga mengeluarkan kicauan yang sangat tidak menyenangkan saat mereka mengepakkan sayapnya dan mengikuti di belakang makhluk iblis tingkat tinggi itu. Tatapan dingin melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan semua pedang biru kecil langsung berubah menjadi proyeksi pedang yang masing-masing panjangnya sekitar 10 kaki atas perintahnya. Semua proyeksi pedang melonjak di udara, dengan cepat membanjiri makhluk iblis tingkat tinggi dan burung iblis berkepala dua. Raungan kesakitan terdengar tak henti-hentinya saat darah dan anggota tubuh yang terpotong menghujani dari surga, dan semua makhluk iblis dan burung iblis langsung dibunuh. Baru saat itulah Han Li menyapu lengan bajunya ke udara lagi untuk menarik semua pedang birunya. Pada titik ini, tidak ada lagi makhluk iblis yang hidup yang terlihat. Kereta terbang segera melanjutkan perjalanan sebagai bola cahaya biru atas perintah Han Li, dan seperti yang telah diantisipasinya, tidak ada lagi makhluk jahat yang muncul untuk mencegat mereka setelahnya. Namun, masih belum ada ujung yang terlihat dari pepohonan hijau gelap yang muncul di bawah, dan sepertinya mereka telah menyebar ke seluruh wilayah suku kayu. Yang lebih meresahkan Han Li adalah mereka masih belum bertemu dengan satupun makhluk suku kayu, seolah-olah seluruh suku kayu benar-benar telah dimusnahkan. Sebulan kemudian, saat kereta terbang itu melintasi lembah tertentu, Han Li akhirnya menemukan pemukiman suku kayu kecil yang diserang oleh lebih dari 1.000 makhluk jahat. Permukiman itu terdiri dari lebih dari 10.000 makhluk suku kayu, tetapi hanya sekitar 2.000 dari mereka yang cocok untuk pertempuran, dan mereka sepenuhnya didominasi oleh makhluk iblis. Han Li sangat gembira melihat ini, dan mereka dengan cepat membunuh semua makhluk iblis tanpa ragu-ragu sebelum mengungkapkan dirinya sebagai manusia. Dari pemukiman yang lebih tua, dia akhirnya mengetahui apa yang terjadi di suku kayu selama beberapa dekade terakhir. Ternyata setelah beberapa pertempuran sengit, kebuntuan telah dicapai antara pasukan iblis dan ras alam roh. Namun, 5 tahun yang lalu, makhluk iblis tiba-tiba mengalihkan kekuatan mereka dari wilayah manusia dan iblis, melepaskan serangan mendadak pada suku kayu sebagai gantinya. Dalam menghadapi serangan ganas mereka, pasukan suku kayu dengan cepat dipaksa mundur. Karena betapa tiba-tiba semuanya terjadi, sekutu suku kayu tidak dapat membantu mereka tepat waktu, dan dalam keputusasaan, Grand Elder suku kayu muncul dari pengasingan untuk menghadapi musuh. Namun, begitu dia muncul di garis depan, dia segera disergap oleh 3 leluhur suci yang telah menyembunyikan diri di medan perang sebelumnya. 3 leluhur suci tidak memiliki kaliber yang sama dengan orang-orang seperti Yuan Yan, Liu Ji, dan Nie Pan, tetapi mereka juga bukan hanya beberapa klon, jadi Grand Elder suku kayu dengan cepat terluka parah dan hampir terbunuh. Dalam situasi yang mengerikan itu, Tetua Agung memanggil pohon suci yang telah disembah oleh suku kayu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya dengan memanfaatkan kekuatan pohon itu, dia nyaris tidak bisa melarikan diri dengan hidupnya. Namun, kekuatannya telah sangat berkurang, dan dia bahkan tidak sebanding dengan Grand Ascension Stage lagi. Setelah kehilangan pendukungnya yang paling kuat, moral suku kayu benar-benar anjlok, dan dalam waktu singkat hanya 1 tahun, ia telah kehilangan sebagian besar wilayahnya karena pasukan iblis. Pada saat itu, bala bantuan sekutu akhirnya tiba, tetapi di bawah ancaman yang membayangi dari 3 leluhur suci, suku kayu hanya mampu mempertahankan wilayahnya yang tersisa tanpa bisa merebut kembali wilayah lamanya. Sebelum ini, semua pemukiman suku kayu yang tersisa sudah mundur ke daerah-daerah di bawah perlindungan ras sekutu, tetapi pasti ada beberapa pemukiman yang terlambat menerima berita atau bertindak terlalu lambat dan terperangkap di wilayah yang telah ditaklukkan oleh tentara iblis. Pemukiman ini adalah salah satunya, dan mereka hanya bisa berdoa agar mereka bisa melewati badai dengan bersembunyi di daerah terpencil ini. Namun, selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar pemukiman ini telah dihancurkan oleh tentara iblis, itulah sebabnya Han Li tidak pernah bertemu dengan makhluk suku kayu sebelumnya. Permukiman yang baru saja diselamatkan hanyalah sebagian kecil dari pemukiman suku kayu besar yang telah ditemukan dan dipaksa untuk berpisah demi kelangsungan hidup. Meski begitu, kelompok makhluk suku kayu ini masih ditemukan oleh tentara iblis, dan jika Han Li tidak ikut campur, mereka semua akan terbunuh atau diperbudak. Senior, saya sudah menjawab semua pertanyaan yang Anda miliki untuk saya. Apakah Anda dapat melindungi kami sampai kami dapat kembali ke daerah yang aman? Tetua pemukiman memohon dengan sedikit keputusasaan di matanya.
Han Li memandang makhluk suku kayu untuk menemukan bahwa 2/3 dari mereka adalah wanita, orang tua, atau anak-anak, dan dia menghela nafas. Saya dapat membawa Anda bersama saya, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa saya telah membunuh banyak gelombang makhluk iblis dalam perjalanan ke sini. Jadi pasukan iblis kemungkinan besar telah mengarahkan pandangan mereka pada saya. Hanya masalah waktu sebelum makhluk iblis tingkat tinggi mengejar saya, dan ketika saat itu tiba, Anda mungkin akan jatuh. Menjadi lebih berbahaya karena aku tidak akan bisa melindungi kalian semua setelah pertempuran terjadi. Begitu. Kalau begitu, kami akan melakukannya sendiri, tetapi jika Anda bisa, tolong beritahu senior sekutu kami tentang situasi kami sehingga mereka dapat datang dan menyelamatkan kami sesegera mungkin. Kami semua akan selamanya berterima kasih kepada Anda. Senior. Ekspresi kecewa muncul di wajah sesepuh saat melihat ini, tapi dia kemudian membungkuk dalam-dalam ke arah Han Li. Aku pasti akan melakukan itu. Namun, aku tidak terbiasa dengan distribusi pasukan iblis saat ini. Apakah kamu akan memiliki peta atau informasi yang relevan? Han Li bertanya. Kami telah bersembunyi selama ini, tetapi kami telah berhasil mengumpulkan beberapa informasi, hanya saja itu sangat kasar dan tidak komprehensif, jawab sesepuh. Itu sudah cukup, kata Han Li sambil tersenyum. Setelah itu, dia menerima peta dari sesepuh sebelum melanjutkan perjalanannya. Makhluk suku kayu secara alami tidak berani berlama-lama di lembah, dan mereka semua juga melarikan diri dari tempat kejadian. Sekitar setengah bulan kemudian, Han Li terbang di atas danau hijau ketika tiba-tiba, tangan hijau besar muncul dari danau seperti kilat sebelum langsung meraih kereta terbang, menghancurkannya berkeping-keping saat meledak menjadi api hijau. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus lebih dari 200 kaki di atas kereta terbang, dan trio Han Li muncul. Han Li berhasil bereaksi sesaat sebelum serangan mendadak, dan dia segera memindahkan mereka bertiga keluar dari kereta. Han Li saat ini berdiri di udara, menatap danau dengan ekspresi muram. Fakta bahwa musuh di bawah mampu menyembunyikan diri dari dia dan Taoist Shi adalah bukti kekuatan mereka. Jelas bahwa makhluk yang benar-benar kuat telah melacak mereka. Tepat pada saat ini, tangan hijau besar itu meledak menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani kembali ke danau. Pada saat yang sama, air di danau bergejolak hebat, diikuti dengan aula yang tingginya sekitar 100 kaki muncul. Aula itu benar-benar tembus cahaya dan bersinar dengan cahaya biru redup, tampak seolah-olah dibangun murni dari air danau. Di pintu masuk aula berdiri seorang wanita lapis baja hijau dengan kulit agak gelap, dan dia menilai Han Li dengan ekspresi dingin. Wanita iblis itu mengeluarkan aura tak terduga dari makhluk tahap kenaikan agung, dan ekspresi Han Li berubah drastis saat melihatnya. Yuan Cha, tubuhmu yang sebenarnya telah turun ke alam roh? Senyum dingin muncul di wajah wanita itu ketika dia menjawab, saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Anda begitu cepat. Anda telah melewati saya lebih dari 1 kali, dan disinilah akhir hidup Anda. Jika Anda menyerah Anda kepada saya, mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk memberi Anda kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit, tetapi jika Anda menolak, Anda hanya akan menyiapkan diri Anda untuk rasa sakit dan penderitaan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu hanya karena tubuhmu yang sebenarnya ada di sini? Saya telah bertemu dengan banyak leluhur suci baru-baru ini, dan tidak ada dari mereka yang dapat melakukan apapun terhadap saya, jawab Han Li dengan acuh tak acuh. Meskipun sudah lama sekali sejak Han Li melihat tubuh asli Yuan Cha, dia telah dikejar oleh salah satu klonnya untuk waktu yang sangat lama, jadi dia masih bisa langsung mengenalinya. Namun, dia telah tumbuh jauh lebih kuat sejak saat itu, dan dia memiliki Taoist Shi di sisinya, jadi dia tidak terlalu khawatir dengan situasi saat ini. Yuan Cha mengangkat alis setelah mendengar ini, tapi dia melanjutkan dengan suara yang benar-benar tanpa emosi, kamu pernah bertemu dengan leluhur suci lainnya? Jadi kamu benar-benar orang yang muncul dari lorong spasial itu belum lama ini. Aku penasaran, bagaimana caranya? Seorang kultivator integrasi tubuh belaka seperti Anda berhasil selamat dari pertemuan dengan leluhur suci? Saya akui bahwa Anda benar-benar bakat luar biasa untuk berkembang begitu cepat dalam kultivasi Anda, tetapi disinilah perjalanan kultivasi Anda berakhir. Begitu suaranya menghilang, Yuan Cha tiba-tiba mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih ke arah trio Han Li. Air di danau di bawah langsung meletus ke atas seperti air terjun terbalik, lalu berubah menjadi tangan hijau raksasa lagi. Namun, tangan ini lebih dari 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya, dan itu mencakup hampir seluruh langit saat jatuh ke arah trio Han Li. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak sebelum dengan cepat membuat segel tangan. Bola api perak langsung berubah menjadi raven api perak yang berukuran sekitar 1 kaki, dan Han Li mengarahkan jari ke arahnya, yang dengan cepat membengkak menjadi seukuran gunung kecil saat mengeluarkan teriakan yang jelas. Segera setelah itu, raven api raksasa menabrak tangan besar itu di tengah ledakan yang bergema, dan keduanya meledak bersamaan. Air dan api terjalin tinggi di udara,
membentuk pilar tebal air dan api yang naik ke langit sebelum langsung menguap menjadi uap air padat yang meresap ke seluruh area sekitarnya. Senyum menghina muncul di wajah Yuan Cha saat dia mengucapkan kata, kumpulkan. Tiba-tiba, bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, lalu memasuki uap air seperti tetesan hujan. Uap air segera menyatu menjadi gunung putih yang tingginya lebih dari 10.000 kaki, dan turun sambil melepaskan rune biru yang tak terhitung jumlahnya. Gunung itu tampak benar-benar tidak berbobot, tetapi ekspresi muram muncul di wajah Han Li saat melihatnya, dan dia segera berubah menjadi kera emas raksasa di tengah kilatan cahaya keemasan sebelum menyerang dengan kedua tinjunya sekaligus. Sepasang proyeksi kepalan tangan emas dilepaskan langsung ke arah gunung yang turun, dan rune biru berdesir keras seolah-olah mereka bisa menyebar kapan saja, tetapi gunung putih itu sendiri sama sekali tidak terganggu saat terus turun. Hati Han Li tersentak saat melihat ini, dan dia segera menarik tinjunya sebelum membalik tangannya untuk menghasilkan sepasang gunung ekstrim. Setelah itu, dia mengeluarkan raungan yang menggelegar dan melemparkan kedua gunung itu ke udara dengan ayunan tangannya yang keras. Kedua gunung itu langsung menghantam bagian bawah gunung biru, dan semburan cahaya yang cemerlang meletus, diikuti oleh ledakan yang menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang menghancurkan melonjak di udara ke segala arah, menyebabkan seluruh langit melengkung dan berputar dengan keras. Sementara itu, cahaya keemasan memancar dari tubuh Han Li untuk menyapu Jukuoer. Setelah itu dia melangkah maju dan menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Adapun Taoish Shi, dia hanya menghilang di tempat seperti angin sepoi-sepoi. Detik berikutnya, fluktuasi energi yang menghancurkan menyapu tempat di mana mereka berdiri beberapa saat yang lalu. Alis Yuan Cha sedikit berkerut saat melihat gelombang kejut yang menakutkan, tapi dia kemudian melantunkan mantra. Aula tempat ia berada melepaskan hamparan luas cahaya biru lembut yang memisahkan gelombang kejut yang mendekat dengan mudah. Setelah cahaya gemerlap memudar, 3 gunung terungkap terkunci di jalan buntu, dengan 2 gunung ekstrim menentang gunung putih dari bawah. Rune biru berkilauan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar gunung putih, sementara gunung hitam melepaskan gelombang cahaya abu-abu, dan gunung biru menyulap tak terhitung banyaknya pedang tak terlihat ki yang menyapu daerah sekitarnya. Pada titik ini, Han Li dan Taoish Shi telah muncul kembali lebih dari 1000 kaki jauhnya. Tatapan dingin melintas di mata Yuan Cha saat dia mengarahkan jarinya ke atas sambil mengucapkan kata, segel. Semua rune biru yang berputar di sekitar gunung putih meledak bersamaan, dan ledakan kekuatan glasial turun dari langit. Kedua gunung ekstrim itu langsung disegel dalam bongkahan es glasial biru, dan Han Li menarik napas tajam saat melihat ini saat dia segera mengangkat tangan untuk memanggil bola api perak. Namun, tepat saat dia akan melemparkan bola api perak ke arah sepasang gunung ekstrim di kejauhan, cahaya spiritual biru tiba-tiba melintas di sekelilingnya, dan 8 sosok humanoid tembus pandang muncul, yang semuanya identik dengan penampilan Yuan Cha. Namun, tubuh mereka benar-benar transparan, seolah-olah mereka adalah patung es, dan mereka menerkam ke arah Han Li dan Taoish Shi secara bersamaan. Jukuoer tidak dianggap sebagai ancaman, jadi tidak ada sosok humanoid yang menargetkannya. Hati Han Li tersentak saat melihat ini, dan nyala api perak yang telah disulapnya langsung berubah menjadi sepasang tali api perak yang terbang menuju 2 sosok yang mendekat. Pada saat yang sama, cahaya hijau dan keemasan menyala saat tubuh emas asal dan tubuh rohnya juga muncul sebelum menerkam ke arah 2 sosok humanoid tembus pandang lainnya. Sementara itu, Taoish Shi membuka mulutnya untuk melepaskan 4 pilar cahaya keemasan sekaligus, yang segera menembus tubuh 4 sosok tembus pandang yang tersisa. 2 sosok humanoid yang diikat oleh sepasang tali api langsung dibanjiri oleh api perak yang menguapkan mereka menjadi ketiadaan, tetapi 2 lainnya mampu bertarung setara dengan tubuh emas dan tubuh roh, berhasil menahan diri mereka sendiri di tangan. Pertarungan tangan. Adapun 4 sosok humanoid yang menerkam ke arah Taoish Shi, mereka tidak dapat bergerak dalam sekejap ketika cahaya keemasan melewati tubuh mereka, dan Taoish Shi mendorong telapak tangannya ke arah mereka dengan sikap acuh tak acuh untuk langsung menghancurkan mereka. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia melepaskan sepasang proyeksi biru yang mengalahkan sepasang sosok tembus pandang yang terkunci dalam pertempuran dengan tubuh emas dan tubuh roh juga. Namun, bukan saja Yuan Cha tidak khawatir atau marah dengan ini, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia tiba-tiba membuat segel tangan. Bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dalam area sekitar setengah kilometer lagi, kemudian berkumpul untuk membentuk sosok humanoid yang lebih tembus cahaya, berjumlah lebih dari 100 pada kesempatan ini. Han Li sangat terkejut melihat ini. Jika semua sosok tembus pandang ini memiliki kekuatan yang sama dengan 8 yang pertama, maka itu berarti dia akan menghadapi lebih dari 100 lawan setingkat Raja Iblis. Tentunya bahkan leluhur suci seperti Yuan Cha tidak dapat memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Han Li menarik napas dalam-dalam, dan luka muncul di dahinya, diikuti dengan mata iblis vertikal hitam muncul. Itu tidak lain adalah mata penghancur hukumnya.
Mata iblis hitam mengintip ke masa sosok tembus pandang di depan, dan ekspresi tercerahkan segera muncul di wajah Han Li saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan berbulu besar. Fluktuasi spasial meletus, dan bagian depan lengannya menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di depan salah satu sosok tembus pandang yang baru saja terbentuk sebelum meraihnya seperti kilat. Ekspresi panik segera muncul di wajah sosok tembus pandang itu, dan dia buru-buru menyilangkan tangannya untuk membentuk barikade di depannya. Perisai es biru kemudian muncul di hadapannya di tengah kilatan cahaya biru, yang kemudian melesat mundur seperti panah yang melaju kencang. Berbeda dengan 8 sosok tembus pandang pertama, yang satu ini tidak berani menerima serangan Han Li sama sekali. Namun, Han Li tiba-tiba mengeluarkan raungan keras yang membuat seluruh ruang di sekitarnya bergetar saat dia menghancurkan perisai es biru dengan mudah, lalu mengulurkannya ke arah sosok tembus pandang yang mundur sekali lagi. Tiba-tiba, tangan emas raksasanya kabur, dan sosok tembus pandang itu merasakan ledakan rasa sakit yang luar biasa menembus dadanya, menyebabkannya melepaskan lolongan penderitaan yang tidak disengaja. Fitur wajahnya, yang awalnya mirip dengan Yuan Cha, dengan cepat berubah menjadi kera, dan dia melihat ke bawah dengan kaget dan ngeri pada tangan emas yang menembus dadanya. Semburan api perak meletus dari tangan emas untuk menyapu kera iblis itu, dan itu melepaskan beberapa lolongan penderitaan sebelum terdiam. Baru saat itulah Han Li perlahan menarik lengannya, pada saat itu kera iblis telah dibakar menjadi ketiadaan. Segera setelah kera iblis dibunuh, semua sosok humanoid tembus pandang lainnya di area itu langsung meledak menjadi bintik cahaya biru yang menghilang ke udara tipis. Ekspresi Yuan Cha sedikit berubah setelah melihat ini. Kera iblis itu adalah binatang proyeksi kristal yang sangat langka yang dimilikinya, dan tidak hanya mampu menggunakan kekuatan glasial, ia memiliki kemampuan bawaan untuk dapat mewujudkan ratusan, bahkan ribuan klon. Dalam keadaan normal, selama tubuh aslinya tidak terlihat, itu akan mampu mengalahkan semua lawan di bawah leluhur suci dengan klon yang tak terhitung jumlahnya. Yuan Cha telah membunuh banyak musuh kuat dengan binatang ini, tetapi Han Li berhasil mengidentifikasi kelemahannya dengan mudah dan membunuhnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Ini cukup mengejutkan Yuan Cha, dan dia terpaksa menganggap Han Li lebih serius. Namun, inti iblis Crystalline Projection Beast telah menyatu menjadi satu dengan jiwanya, jadi meskipun tubuh fisiknya telah dihancurkan, dia masih bisa membangkitkan binatang itu setelah beberapa waktu menggunakan teknik rahasia. Karena itu, meskipun Yuan Cha menjadi lebih berhati-hati dan waspada, dia tidak terlalu marah. Mengesankan, sepertinya kamu tidak hanya berbicara. Namun, jika kamu berpikir kamu dapat melawan leluhur suci dengan kekuatan remehmu, maka kamu benar-benar delusi. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melarikan diri dari semua itu. Leluhur suci lainnya, tetapi Anda tidak memiliki kesempatan untuk melawan saya, kata Yuan Cha dengan suara dingin saat dia membuat segel tangan, dan pilar cahaya biru segera meletus ke langit dari belakangnya. Detik berikutnya, proyeksi serigala raksasa yang berukuran beberapa ratus kaki muncul di atas aula tempat dia berada. Serigala biru yang berkilauan memiliki sepasang mata ungu, dan itu mengeluarkan aura menakutkan yang menyerang seseorang dengan rasa sesak napas. Di hadapan aura yang sangat besar ini, Han Li bergidik dan dipaksa mundur beberapa langkah berturut-turut. Meskipun dia tak terkalahkan di antara orang-orang dari tahap integrasi tubuh, masih sulit baginya untuk menghadapi kekuatan penuh dari makhluk tahap kenaikan agung. Ekspresi Taoist Shi tetap tidak berubah, tetapi dia telah menyapu lengan baju di udara untuk memunculkan penghalang cahaya keemasan yang melindungi dirinya dan Jukuoer. Penghalang cahaya keemasan hanya bergetar sedikit di hadapan aura menakutkan sebelum menstabilkan dirinya sendiri, dan Jukuoer dibiarkan sepenuhnya tanpa cedera. Jadi ini proyeksi iblis terikat Yuan Cha, itu benar-benar sangat menakutkan. Saudara Shi, berapa banyak kekuatan sihirmu yang telah kamu pulihkan? Bisakah kamu bertarung dengan kekuatan penuh? Han Li bertanya dengan ekspresi muram. Aku hampir kembali ke Grand Ascension Stage, tapi aku tidak akan bisa menghadapinya sendiri, jawab Taoist Shi dengan sikap kaku. Kamu tidak sendirian, Saudara Shi. Jika kita tidak memaksanya mundur, dia tidak akan membiarkan kita pergi, jadi bertarunglah dengan kemampuan terbaikmu, kata Han Li. Jika kita bergabung, kita memang memiliki peluang yang layak untuk mengamankan kemenangan, jawab Taoist Shi dengan anggukan. Han Li cukup lega mendengarnya, dan dia segera memukul dadanya sendiri dengan keras, melepaskan beberapa bola cahaya dengan warna berbeda dari dalam tubuhnya. Bola cahaya ini kemudian berubah menjadi 5 proyeksi roh sejatinya, sementara tubuh emas asalnya menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Detik berikutnya, dia membengkak secara drastis hingga lebih dari 10 kali ukuran aslinya, berubah menjadi makhluk pegunungan. Setelah itu dia mendapatkan 2 kepala tambahan dan 2 pasang lengan tambahan di tengah raungan yang menggelegar. Sementara itu, Taoist Shi melangkah maju dan berubah menjadi bentuk kepiting emas raksasa sebelum melepaskan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jaring besar di sekitar tubuhnya sendiri.
Pupil Yuan Cha sedikit mengerut saat melihat kera raksasa dan kepiting besar, dan dia segera membalik tangan untuk menghasilkan palu putih kecil. Palu itu panjangnya sekitar 3 kaki dengan lebih dari 100 pola emas berbentuk mata di seluruh permukaannya. Palu kecil itu langsung menyala, dan semua mata terbuka bersamaan, memperlihatkan serangkaian pupil emas samar yang mulai berputar perlahan, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Segera setelah itu, Yuan Cha mendengus dingin saat dia melemparkan palunya ke udara, menciptakan proyeksi palu besar yang runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li saat dia menemukan bahwa palu raksasa itu jatuh ke arah gunung kecil yang tampak biasa daripada ditujukan pada Taoist Shi atau dirinya sendiri. Dengan kekuatan menakutkan proyeksi palu besar, gunung kecil itu pasti akan langsung hancur jika dipukul. Tepat pada saat ini, suara pria yang tenang tiba-tiba terdengar dari dalam gunung. Seperti yang diharapkan dari leluhur suci, rekan Taoist Yuan, saya tidak berpikir Anda akan menemukan saya begitu cepat. Begitu suara itu menghilang, seberkas cahaya perak menyapu dari gunung sebelum berbenturan dengan proyeksi palu di tengah ledakan yang bergema. Cahaya perak dan putih terjalin, membentuk bola cahaya besar yang langsung meledak untuk mengirim gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah. Gunung-gunung dan pohon-pohon di dekatnya semuanya benar-benar dihancurkan oleh gelombang kejut, langsung membersihkan area terdekat. Begitu gelombang kejut akhirnya mereda, 2 sosok humanoid muncul di udara di atas gunung kecil itu. Han Li buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah keduanya, di mana hatinya langsung tersentak hebat. Duo itu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan satu set jubah perak dan senyum tipis dengan rambut hitam panjang yang menggenang sampai ke pinggangnya, sementara wanita itu memiliki sosok yang elegan dan kulit yang seputih salju. Dia juga memiliki rambut lurus panjang yang terlihat seperti terbuat dari perak murni, dan dia sangat cantik. Begitu dia muncul, dia mengarahkan pandangannya ke arah Han Li, dan ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Sebaliknya, tatapan dingin muncul di mata Yuan Cha saat melihat pria itu, dan dia berkata, "Kamu berani memasuki area ini sendirian? Apakah kamu tidak takut kamu akan binasa di sini?" Pria itu tidak lain adalah satu-satunya makhluk Grand Ascension Stage dari ras iblis, Patriark Ao Xiao. Sebagai Patriark Grand Ascension Stage dari ras iblis, memang sangat tidak terduga melihatnya di wilayah suku kayu. Adapun wanita berambut perak di sampingnya, dia secara alami adalah Silver Moon, atau dikenal sebagai Pri Linglong di alam roh.